Yang Fan melangkah ke benteng Blackstone, sangat merasakan aura iblis yang menindas dan agung. Base camp klan monster, untuk orang berpangkat tinggi biasa, adalah sarang naga dan harimau. Yang Fan juga merasa sedikit gugup jauh di dalam hatinya, tetapi ketika dia menginjak batu hitam yang keras dengan kedua kakinya, akar jiwa di bawah benih hijau kehidupan tiba-tiba menyatu dengan tanah di bawah kakinya. Ketika seluruh tanah di bawah kakinya tampak menjadi bagian dari tubuhnya. Tiba-tiba, mata Yang Fan berkedip dengan kendali mutlak dan keyakinan akan kemenangan, dan seluruh tubuhnya tampak setebal gunung, memberi orang rasa stabilitas batu yang kokoh. Wanita cantik di puncak Jindan yang memimpin jalan di depannya gemetar entah kenapa, merasa tertekan dan gelisah. Bahkan, ketika dia menginjak tanah, dia memiliki ilusi menginjak jurang kehampaan. Sepanjang jalan, Yang Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak bertanya tentang asal-usul wanita cantik ini. Ada badai di hati wanita cantik itu monster Nas Chen Soul misterius di depanku, tekanan padaku tidak lebih lemah dari Lord Castle Master. Setelah beberapa saat, aula kecubung yang mewah dan megah di benteng Blackstone. Rumah tempat tinggal Yao Zu jauh lebih tinggi daripada bangunan di dunia manusia, dan tempat ini tidak terkecuali. Penggemar senior, tolong, Yang Mulia sedang menunggu di dalam. Wanita cantik itu membungkuk dan membiarkan Yang Fan memasuki aula. Yang Fan tampak acuh tak acuh dan memasuki Amethyst Hall. Saat dia melangkah ke aula, paksaan yang kuat menghantam seperti semburan, seolah-olah untuk mendorong sosok yang tampaknya tidak penting ini keluar dari langit. Jika itu adalah pemain level tinggi biasa, itu pasti sudah lama runtuh. Yang Fan terlihat santai, stabil seperti Gunung Tai, dan berjalan masuk tanpa terpengaruh sama sekali. Di samping meja besi berbentuk cakram di tengah aula, seorang pria bermata elang dengan sayap di punggungnya sedang duduk, matanya mengeluarkan aura yang menakutkan. Pak Tua Fan Yang, saya telah melihat Tuan Yibao. Yang Fan memberi hormat sedikit. Pria bermata elang itu mengepakkan sayapnya dengan ringan di punggungnya, dan berkata dengan ringan, Fan Daois, silakan duduk, kamu bukan biksu manusia pertama yang datang ke Kastil Blackstone untuk berdagang denganku. Rupanya dia tidak terkesan dengan transaksi dengan Yang Fan, keanehan. Berani bertanya apa yang ingin kamu tukarkan. Yi Yun duduk diam, matanya terus mengamati Yang Fan. Bintang meteorit. Yang Fan membisikkan dua kata. Mata elang Yi Yun berkilat tajam, dan ada perasaan tertindas di ruangan itu. Yang Fan telah merasakan tingkat kultivasi pihak lain, itu seharusnya menjadi kultivator iblis di tahap tengah transformasi, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada guk-guk berkepala tiga sebelumnya, bahkan sebanding dengan Ling Yue, Misterius Shadow dan lainnya. Namun ancaman dari orang ini jauh lebih besar dari orang-orang tersebut di atas. Sebagai orang tua dan anak dari Raja Bersayap Langit, kekuatannya tentu saja beberapa langkah di atas rekan-rekannya. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Yi Yun menggosok tangannya dengan ringan, dengan tatapan malas, aura menakutkannya tiba-tiba menghilang. Rumput Yin Yang, tiang api kelas atas, teratai tinta air langit, senjata ofensif tingkat atas, anggur ular duri ungu, air kebijaksanaan tiga kehidupan Yang Fan melaporkan lebih dari selusin bahan atau harta karun dalam satu napas. Ada kilatan cahaya di mata Yi Yun, dan dia tergerak olehnya, jelas sangat terharu. Tentu saja, itu tergantung pada berat meteorit bintang di tangan sesama Taois. Yang Fan tersenyum ringan. Jangan takut, rekan Daois Fan. Aku tidak mengikuti aturan perdagangan dan meninggalkanmu di sini. Kata Yi Yun dengan santai, tapi aura pembunuh di tubuhnya cepat berlalu. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati ekspresi pihak lain. Sangat disayangkan penampilan Yang Fan mengecewakannya, dia masih sangat tenang dan tenang. Orang tua ini berani memasuki tanahmu, jadi dia pasti akan keluar dari tubuhnya. Kata Yang Fan berpura-pura menjadi tua. Ini adalah meteorit di tanganku. Yi Yun mengeluarkan batu misterius berwarna coklat merah seukuran tutup panci, dan meminta Yang Fan untuk memeriksanya. Yang Fan membelai dengan ringan, indranya langsung menyatu, dan mengangguk itu benar. Keduanya berdiskusi sebentar, dan akhirnya Yang Fan bertukar Tian Sui Molian, dua kristal api kelas atas, dan sebuah sebotol Sansheng Huishui mengambil meteorit ini. Setelah transaksi selesai, Yi Yun masih belum puas, dan bertanya, saya tidak tahu apa lagi yang Anda butuhkan. Batu Kongming. Yang Fan berkata ringan. Tidak, ayahku Sky Wing King mungkin memilikinya, aku tidak mengenalmu. Mata Yi Yun berkedip. Maaf, saya tidak akan berdagang dengan seseorang yang kekuatannya jauh melebihi apa yang bisa saya tangani. Yang Fan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Yi Yun menatapnya dengan ekspresi tidak pasti,
dan akhirnya memerintahkan wanita cantik itu untuk menyuruhnya pergi. Ketika Yang Fan pergi beberapa ratus kaki jauhnya, sesosok hantu hitam muncul di aula dari udara tipis, dan sosok yang tampaknya diselimuti malam hitam berkata, "Tuanku, mengapa Anda tidak melakukannya?" "Aku tidak yakin," kata Yi Yun berkata dengan wajah serius. "Itu hanya seorang biksu di tahap awal Nas Chen Sol." Sosok itu berkata dengan sedikit jijik. "Duduk di sana, orang ini memberi saya perasaan kebal. Selain itu, persepsi klan kelelawar vampir bersayap langit saya tidak pernah salah," kata Yi Yun ringan. Di sisi lain, wanita cantik itu mengirim Yang Fan ke gerbang kastil, dan diam-diam berkata dengan perasaan spiritualnya senior sangat kuat, dan tidak banyak biksu manusia yang dapat keluar dari kastil batu hitam hidup-hidup. Yang Fan tersenyum tipis, bangkit dan terbang. Setengah bulan kemudian, dia terbang menjauh dari perairan teritorial Raja Sayap Langit, dan sering bolak-balik di perairan terdekat. Lebih dari 99% wilayah laut dan pulau-pulau di Laut Dalam Tianqin dikuasai oleh ras monster. Yang Fan menemukan bahwa jika penguasa wilayah laut ini adalah orang kuat di tingkat 7 Raja Iblis Besar, maka hampir tidak ada pulau atau tempat berkumpul di wilayah laut milik manusia. Namun, jika penguasa wilayah laut hanyalah pembudidaya setan di tahap awal dan tengah transformasi, akan ada sejumlah kecil tempat berkumpulnya manusia di dalam lingkup pengaruh mereka. Dikatakan bahwa Nas Chen Sol Great Cultivator manusia dapat menempati pulau miliknya sendiri di wilayah laut manapun. Namun, meskipun laut dalam sangat luas, jumlah penggarap besar jiwa baru lahir sangat kecil, dan bahkan yang disebut 12 penggarap besar laut dalam hanya yang terbaik di antara penggarap besar jiwa baru lahir. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Yang Fan berlari ke seluruh beberapa kekuatan di dekat wilayah Laut Skywing King. Akhirnya, pada hari tertentu, dia memperdagangkan batu Kongming dari Nas Chen Sol of the Demon Dao yang kuat. Nilai batu Kongming 2 kali lebih tinggi dari meteorit sebelumnya. Yang Fan juga memperdagangkan batu Kongming ini hanya setelah membayar harga yang sangat besar. 1 bulan kemudian, Yang Fan mengumpulkan sisa bahan untuk membangun susunan teleportasi dan kembali ke Gunung Sanling. Di gua yang tenang dan elegan. Kecepatan kakak sangat cepat. Saya menemukan semua bahan langka ini dalam waktu kurang dari setahun. Deng Xiao sangat terkejut, dan ada sedikit kejutan di wajahnya yang cantik. Saya mengatakan bahwa saya akan mengumpulkan bahan yang tersisa dalam 1,5 tahun, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Yang Fan berkata sambil tersenyum, tapi meteorit bintang dan batu Kongming benar-benar membutuhkan waktu. Meteorit bintang dan batu Kongming adalah bahan kunci untuk membangun susunan teleportasi kuno. Deng Xiao berkata sambil tersenyum, beri aku setengah tahun, saudara, dan Xiao akan membantumu membangun susunan teleportasi. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baiknya. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat menggunakan jimat komunikasi untuk menghubungi. Yang Fan memberi Deng Xiao jimat komunikasi senilai 20.000 batu roh, yang dia beli khusus di kota Xiuxianfang, dan dia membeli lebih banyak daripada satu. Karena hal ini hampir tidak pernah terdengar di Beiqin. Kedua napas tercetak pada jimat komunikasi satu sama lain, dan mengaktifkannya dengan mantra untuk membentuk koneksi. Kemudian, Yang Fan untuk sementara tinggal di Gunung Sanling dan menyerahkan beberapa batu roh, tetapi dia menjalani kehidupan yang damai. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mulai mengkonsolidasikan kultivasinya. Sejak dia memasuki periode Yangen, dia tidak punya waktu untuk berkonsolidasi, dan sekaranglah waktunya. Setelah kembali ke Beiqin, saya akan menyiapkan beberapa hadiah murah hati untuk teman, guru, dan kerabat saya. 2 bulan kemudian, Yang Fan memulai alkimia, dan bahkan mencoba menyempurnakan senjata. Si Qianhan bertugas merendam kalajengking beracun secara berkelompok di ruang Xianhong. Tian Xingzu telah ditempa oleh bawahan dari 9 tahap inti emas secara bergantian. Pada saat ini, kualitas dan kekerasannya tidak lebih lemah dari kapal perang 108 Shenzhou di Laut Dalam. Beberapa bulan kemudian, Deng Xiao memberitahu Yang Fan dengan jimat pesan saudaraku, susunan teleportasi telah dibangun. Sudah dibangun. Yang Fan sangat bersemangat sehingga suaranya hampir bergetar. Dia menyelinap ke gua Deng Xiao lagi, tepat pada waktunya untuk melihat susunan teleportasi yang dibangun di ruang bawah tanah rahasia gua. Arai teleportasi ini terlihat persegi dan biasa-biasa saja, tetapi garis-garis arai di atasnya sangat rumit. Selain itu, ada 9 alur yang bertatahkan di sekitar susunan teleportasi. Xiao telah berulang kali memeriksa dan mengoreksi, dan dipastikan tidak ada kesalahan. Selama kakak laki-laki itu memasang 9 batu roh bermutu tinggi,
dia bisa pergi ke Beikin, kata Deng Xiao sambil tersenyum. Namun, efisiensi pemanfaatan energi dari susunan teleportasi yang dibangun oleh Xiao tidak sebaik susunan teleportasi kuno yang asli, karena telah disederhanakan sebanyak mungkin selama proses konstruksi, jika tidak, bahan yang dibutuhkan akan beberapa kali lebih banyak. Jadi, formasi susunan teleportasi ini, hanya satu orang yang dapat diteleportasi pada satu waktu, jelas Deng Xiao. Xiao, ini 9 batu roh bermutu tinggi. Yang Fan menyerahkan 9 batu roh bermutu tinggi kepada Deng Xiao. Deng Xiao juga tidak menolak, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, ayo pergi dulu. Xiao bisa mengurus beberapa hal sebelum kembali. Benarkah? Yang Fan menatapnya dengan penuh arti. Itu kesepakatan. Deng Xiao juga menatapnya. Aku akan keluar dulu dan kembali besok. Yang Fan merenung sejenak, lalu terbang ke perairan terdekat hari itu dan menyelam ke laut dalam. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia melemparkan ilusi langit untuk mengubah kehampaan, menutupi nafasnya, dan kemudian bergabung ke dalam lapisan lumpur di bawah laut dalam. Pada akhirnya, dia mengubur satu-satunya boneka tingkat tinggi di lumpur laut dalam. Ini seharusnya baik-baik saja, semua yang ada di dunia berada di bawah pantulan ruang Xianhong. Gumam Yang Fan, memulihkan lapisan lumpur di sini, dan kemudian kembali ke Gunung Sanling. Pada hari kedua, Yang Fan datang ke gua Deng Xiao. Kakak akan pergi. Deng Xiao bertanya, tampak sedikit tidak wajar, dan menyerahkan jimat pembawa pesan kepada Yang Fan. Xiao mungkin tidak dapat kembali ke Beikin untuk sementara waktu, setidaknya 1 atau 2 tahun, jimat pembawa pesan ini, tolong berikan kepada tuanku. Oke, Yang Fan menyingkirkan jimat pembawa pesan dan menatapnya dengan serius. Sambil mendesah ringan, Yang Fan memasukkan 9 batu roh bermutu tinggi ke dalam formasi teleportasi, dan melangkah ke dalam formasi. Cahaya putih cemerlang menenggelamkan Yang Fan, meninggalkan bayangan. Di laut dalam, tidak ada lagi nafasnya. Klik. Sesaat setelah Yang Fan pergi, Deng Xiao melambaikan tangan gioknya, dan King Xia berguling dengan liar, menghancurkan susunan teleportasi. Maaf, kakak Yang, Xiao tidak bisa menyeretmu ke bawah, atau aku akan menunggu Taisang Wang Qing Jue selesai. Deng Xiao menghancurkan formasi teleportasi dengan air mata berlinang, dan air mata di pipinya berubah menjadi kabut. Dia tidak tahu bahwa meskipun Yang Fan meninggalkan Neihai, dia tertinggal terlebih dahulu. Pada jam ketiga, Tianqin Neihai telah berakhir untuk saat ini. Makanan cepat saji terasa bahwa volume ini ditulis dengan sangat lancar. Neihai telah meninggalkan beberapa misteri yang belum terpecahkan. Tak satu pun dari 12 tertinggi Tianqin dan bahkan karakter tingkat bos memiliki benar-benar muncul. Tapi bukan ini masalahnya. Ini bukan akhir yang tergesa-gesa. Selanjutnya, saya menantikan kaki babi kembali ke Beikin, bagaimana bangkit dengan kuat. 13 Kerajaan Dinasti Qin Utara, medan perang kuno Kerajaan Zhao. Di bawah danau tersembunyi, terdapat paviliun yang husyuk dan husyuk, 9 pilar ukiran naga kuno, dan naga kuning berliku yang melayang-layang. 9 naga kuning masing-masing membuka mulut mereka, dan ada pola formasi dan alur yang jelas di dalamnya. Kowloon melayang, dan kepala naga diarahkan ke formasi yang tidak jelas dan rumit di tengah paviliun. Ini adalah formasi teleportasi yang telah diturunkan sejak zaman kuno, telah diam selama bertahun-tahun, dan memiliki nafas perubahan waktu, tampaknya telah menyaksikan setiap bagian dari sejarah panjang benua Dongsheng. Tiba-tiba, 9 naga kuning dalam susunan transmisi kuno sedikit bergetar. Sepertinya ilusi ini memberi orang perasaan yang tidak nyata. Namun, pada saat berikutnya, cahaya putih kabur dan cemerlang menyala dalam formasi, dan gelombang energi spiritual yang aneh dipancarkan. Dalam formasi teleportasi kuno yang awalnya kosong, seorang pria yang mengenakan jubah brokat safir muncul. Jubah brokat safirnya juga diukir dengan jejak pola emas, bahannya sangat istimewa, dan memancarkan paksaan samar, yang membuat makhluk rendahan ketakutan. Jika jubah brokat safir ini dilihat oleh klan Jiaolong di laut dalam, ekspresi mereka akan berubah drastis dan mereka akan kaget dan marah. Karena bahan yang digunakan untuk membuat jubah brokat ini dicampur dengan kulit naga banjir tingkat tinggi, tentunya ada beberapa bahan langka di dalamnya. Itu berasal dari laut dalam dan muncul di formasi teleportasi kuno Qin Utara. Identitas pria ini secara alami dipanggil. Meskipun energi spiritual jauh lebih tipis daripada laut dalam, udara di sini sangat bersahabat. Yang Fan berdiri dalam formasi teleportasi kuno, matanya berkedip dengan emosi kompleks seperti kegembiraan, nostalgia, dan antisipasi. Qin Utara, ini kampung halamannya. Pikirkan saat itu,
ketika Yang Fan berteleportasi dari sini, betapa bersemangatnya dia, dan bahkan menggunakan Deng Xiao. Kembali ke tempat lama, menyentuh pemandangan dan menghayati emosi. Sayang sekali awalnya, dua orang memasuki laut dalam dari sini, tapi sekarang hanya aku yang tersisa untuk kembali. Yang Fan menghela nafas panjang. Medan perang kuno di dinasti Qin Utara menyaksikan cinta dan kebenciannya dengan Deng Xiao. Yang Fan tahu bahwa Deng Xiao tidak akan kembali jauh sebelum dia mengaktifkan susunan teleportasi. Namun, dia tidak menganiayanya lagi, mungkin Deng Xiao juga mengalami kesulitannya sendiri. Untungnya, saya sudah tertinggal di laut dalam. Dengan pikiran, Yang Fan memasuki ruang Xianhong, dan merasakan boneka tingkat tinggi yang berada di lumpur jauh di laut saat ini. Laut dalam Tianqin, di laut dalam. Boneka tingkat tinggi itu bergerak sedikit, menyebabkan semburan kekeruhan dan aliran air. Gerakan kecil ini tidak menarik perhatian para pembudidaya iblis di laut dalam. Apalagi di air laut yang begitu dalam, ada kultivator setan yang bisa bertahan hidup. Bahkan setelah kembali ke Beiqin, Yang Fan tidak dapat memperhatikan dan mencampuri urusan laut dalam. Boneka tingkat tinggi memiliki merek jiwanya di atasnya, dan Yang Fan masih memiliki tingkat kendali tertentu melalui pemetaan tempat tinggal ruang Xianhong. Bahkan jika Yang Fan mau, si Qianhan, sang avatar, juga bisa datang ke posisi boneka tingkat tinggi. Keajaiban ruang Xianhong memetakan semua hal sungguh menakjubkan. Mendesah. Pada saat ini, di atas danau tempat susunan teleportasi kuno berada, ada semburan suara menusuk. Ada gerakan dalam formasi teleportasi kuno. Biksu Sekte Pedang Ling Xiaoxian yang berpatroli di medan perang kuno merasakan gerakan itu dan bergegas ke sini. Ada 10 atau 20 biksu dalam tim ini, kebanyakan dari mereka adalah biksu pembangun fondasi, dan ada beberapa biksu jindan. Pemimpin tim adalah seorang lelaki tua berpakaian sipil dengan perubahan hidup dan rambut putih. Ini benar-benar ditakdirkan. Yang Fan membuka kesadarannya, dan sudut mulutnya sedikit mengerut. Ternyata lelaki tua berpakaian sipil itu kebetulan adalah Biksu Agung Yuan bermarga jindan yang dia temui di susunan teleportasi terakhir kali. Uff! Seluruh tubuh Yang Fan mengedarkan lapisan cahaya kabur hijau muda, terbang keluar dari air danau. Dengan kekuatan guntur, dia mendobrak lapisan pembatas yang menyegel air danau, dan kemudian terbang ringan ke udara. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak di langit, dan melihat ke bawah ke lubang dan perubahan medan perang kuno. Bahkan setelah lebih dari 20 tahun, topografi dan lanskap di sini masih membuatnya merasa familiar dan kuno. Adegan di mana saya bertemu Deng Xiao di medan perang kuno dan tinggal bersama selama 2 bulan tampaknya terekam jelas dalam ingatan saya. Sehem. Itu kamu, seru kultivator besar jindan bermarga Yuan, ekspresinya berfluktuasi. Ada juga 1 atau 2 biksu di sampingnya, yang mengenali identitas Yang Fan, dan terkejut itu di apoteker berpangkat tinggi itu. Swoosh, desir, dan dalam beberapa saat, biksu dari Lingqiao Xianjianmen itu terbang, mendekat, dengan hula, Yang Fan dikepung. Rekan Taois Yuan, setelah 20 tahun berpisah, saya tidak pernah berpikir Anda akan segera mengenali Yang. Yang Fan tersenyum sedikit, tampak terkejut. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, lelaki tua itu bisa mengenalimu. Lelaki tua bermarga Yuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya, suaranya bergetar, matanya setajam pisau, dan dia menatap Yang Fan dengan ganas. Bahkan setelah lebih dari 20 tahun, penampilan Yang Fan tidak berubah sama sekali. Sudah lebih dari 20 tahun, total 28 tahun 3 bulan. Pria tua bermarga Yuan sangat bersemangat, menunjuk ke arah Yang Fan dengan ekspresi kaget dan marah, dan berkata dengan suara bergetar, ini semua salahku bahwa aku tertipu oleh wajah munafikmu, bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu adalah seorang serigala berbulu domba. Dalam 28 tahun terakhir, orang tua saya telah hidup dengan rasa bersalah, dan rambut hitam saya telah memutih. Orang tua bermarga Yuan itu sesak napas, dan matanya memerah karena marah. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Hari ini lelaki tua itu akhirnya menangkapmu. Yang Fan sedikit terkejut, dia tidak menyangka lelaki tua bermarga Yuan itu memiliki reaksi yang begitu besar. Saya baru saja menggunakan susunan teleportasi di sini, dan paling banyak saya baru saja menculik seorang kultivator wanita dari Lingqiao Xianjianmen, apakah masalahnya benar-benar serius? Nak, ceritakan dengan cepat, bagaimana kamu kembali dari situs misterius kuno? Mengapa kamu kembali sendirian, di mana Xiao? Pria tua bermarga Yuan itu berangsur-angsur menjadi tenang, dan bertanya dengan nada seolah-olah dia sedang menanyai seorang tahanan. Karena susunan teleportasi di sini mengarah ke peninggalan misterius kuno.
Bahkan satu-satunya sekolah pembudidaya pedang di 13 kerajaan dinasti Qin Utara, Ling Qiao Xianjianmen, dulunya berasal dari situs misterius itu. Sejak zaman kuno, orang yang diteleportasi dari sini belum kembali. Namun, Yang Fan melanggar hukum besi ini hari ini. Menghadapi pertanyaan dari orang biasa bermarga Yuan, Yang Fan tetap tenang dan berkata dengan tenang, saya ingin melihat Tuan Xiao, dan saya memiliki sesuatu untuk disampaikan kepadanya secara langsung. Kamu ingin melihat pena tua Feng? Tanda seru tanda tanya. Yuan bermarga ekspresi lelaki tua biasa itu sedikit berubah. Dia memandang Yang Fan dengan hati-hati sejenak, hanya untuk menyadari bahwa pihak lain memberinya perasaan yang tak terkalahkan dan tak terduga. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Aku khawatir kultivasimu telah mencapai tahap seorang biksu hebat di akhir tahap Jindan. Pria tua bermarga Yuan itu bertanya ragu-ragu dengan mata berkedip. Jika Yang Fan benar-benar memiliki kultivator hebat tahap akhir, jika dia bersikeras untuk melarikan diri, mungkin tidak realistis bagi orang-orang seperti dirinya untuk menangkap dan membunuhnya. Di tempat yang diperintah oleh klan monster, tanpa kemajuan, bagaimana yang bisa keluar hidup-hidup? Yang Fan tersenyum ringan, tampak santai. Orang tua bermarga Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan keterkejutan saat mendengar ini. Tampaknya Yang Fan benar-benar kembali dari tempat misterius kuno itu. Tidak hanya dia berhasil kembali, tetapi dia juga membawa berita mengejutkan. Tempat yang dipimpin oleh susunan teleportasi kuno sebenarnya adalah tempat yang menakutkan yang diperintah oleh ras monster. Semua biksu tidak bisa tidak saling memandang, merasa merinding di hati mereka. Karena di Tanah Qin Utara, kultivator manusia mendominasi dunia budidaya abadi, dan ras monster tinggal di pegunungan tandus dan hutan liar dan diusir oleh manusia. Situasi yang dijelaskan oleh Yang Fan hanya dalam beberapa kata dapat digambarkan sebagai blockbuster. Oke, aku akan membawamu ke pena tua Feng. Orang biasa yang bermarga Yuan menatap Yang Fan dengan dalam, dan kemudian memimpin jalan. Para biksu di sekitarnya memandang Yang Fan dengan kewaspadaan dan permusuhan, takut dia akan melarikan diri. Jangan kasar, jika Yaoshi yang ingin melarikan diri, tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya. Pria tua bermarga Yuan itu memarahi. Para biksu ini segera menyingkirkan permusuhan mereka, tetapi masih diam-diam menatap setiap gerakan Yang Fan. Kamu menjaga medan perang kuno di sini, dan aku akan membawa Yaoshi yang ke sekte. Lelaki tua bermarga Yuan itu berpikir sejenak dan memesan. Tunggu, Yang Fan memotongnya. Apa pendapatmu, apoteker Yang? Pria biasa bermarga Yuan bersinar dengan cahaya ilahi. Aku akan menunggu di sini dan membiarkan penatua Feng datang menemuiku, dan paling banyak satu biksu tahap Nas Chen Sol bisa datang. Jika tidak, Yang akan berbalik dan pergi. Kata Yang Fan dengan acuh tak acuh. Sekte Ling Xiao Xianjian adalah salah satu dari 3 sekte super dari 13 kerajaan dinasti Qin Utara. Sejauh Yang Fan tahu, setidaknya ada 4 atau 5 pembangkit tenaga Nas Chen Sol di antara negara adidaya seperti ini, dan bahkan ada cultivator es Nas Chen Sol yang lebih menakutkan. Bagaimana dia bisa memasuki sekte seperti itu dengan mudah? Beraninya kamu menaikkan persyaratan. Pria tua bermarga Yuan itu cemberut. Nona yang memiliki jimat pembawa pesan di sini, yang diwariskan kepadaku oleh Xiao. Jika kamu tidak setuju, nyonya yang akan merobeknya dan segera pergi. Sudut mulut. Yang Fan sedikit melengkung. Kamu, wajah lelaki tua bermarga Yuan itu berkedut beberapa kali, jelas berusaha menekan amarahnya. Ketika para biksu di dekatnya mendengar ucapan ini, mereka semua bersemangat, menunjukkan ekspresi membunuh di wajah mereka. Aku akan menghitung sampai 3. Yang Fan tampak sedikit tidak sabar, dia masih terburu-buru untuk kembali ke Yuyang. 3, 2, 1 Yang Fan menghitung dengan cepat, dan ketika dia menghitung sampai 1, dia akan berbalik dan pergi. Kamu sedang mencari kematian. Pria tua bermarga Yuan akhirnya pecah, dengan ujung jarinya, pedang terbang perak berubah menjadi pelangi sinar cahaya yang mengejutkan, membawa hujan pedang, menutupi kepala Yang Fan. Pukulan dari seorang kultivator inti emas tidak boleh dianggap remeh, apalagi seorang kultivator pedang yang terkenal dengan kekuatan serangnya yang dahsyat. Puff, ding, ding. Energi pedang perak menenggelamkan Yang Fan, mengeluarkan suara seperti memukul landasan. Yang Fan seperti patung logam, berdiri di tempat, meskipun dihantam badai, dia tetap tidak bergerak. Setelah serangkaian serangan mengerikan itu, semua pembudidaya Ling Qiao Xianjianmen tertegun. Pria tua berpakaian biasa bermarga Yuan kehilangan akal sehatnya untuk sementara waktu. Dengan tingkat serangan ini, kamu berani menunjukkan rasa malumu. Yang Fan mencibir, dan cahaya kristal kuning pucat yang melekat di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Demi Deng Xiao, dia tidak melawan.
Kamu bukan seorang kultivator inti emas. Pria tua bermarga Yuan itu merasa malu. Betapapun bodohnya dia mengerti situasi saat ini. Di bawah tatapan acuh tak acuh Yang Fan, lelaki tua bermarga Yuan itu bergegas kembali ke Ling Xiao Xian Jianmen. Ingat, paling banyak satu ahli Nas Chen Soul Stage bisa datang. Yang Fan duduk dengan malas di atas batu, dan semua pembudidaya pedang yang menjaga medan perang kuno memandangnya dengan ngeri. Setengah bulan kemudian, semburan keagungan Konfusianisme yang akrab bagi Yang Fan datang dari utara medan perang kuno. Di bidang penglihatan, muncullah seorang wanita cantik dengan temperamen yang anggun, temperamen yang luar biasa, dan penampilan yang anggun dan mewah. Ini sebenarnya adalah ahli Konfusianisme tingkat jiwa yang baru lahir. Itu kamu Yang Tian. Wanita mewah dan cantik itu menatap Yang Fan dan berseru, dengan cinta dan benci bercampur di matanya, rumit dan tidak bisa dijelaskan. Ini kamu Yang Tian. Wanita Konfusianisme yang cantik itu berseru, matanya bercampur dengan keterkejutan, cinta dan kebencian, dan matanya sangat rumit. Yang Tian. Yang Fan sedikit terkejut, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya ini bukan pertama kalinya, kenapa dia dikira ayahnya lagi. Apa hubungan antara kultivator perempuan Yuanying Konfusianisme ini dan ayahnya Yang Tian? Ahem Yang Fan terbatuk ringan, senior, kamu salah. Aku bukan Yang Tian. Bukankah kamu Yang Tian? Sangat mirip sehingga aku salah mengira. Kamu seharusnya keturunannya, kan? Yang Tian adalah ayahku, beraninya aku menanyakan nama senior. Yang Fan merasakan cinta dan kebencian di mata wanita cantik itu, dan seluruh tubuhnya terasa sedikit gugup. Tidak nyaman, aku berpikir bagaimana banyak hutang romantis yang ayah saya dapatkan di luar. Nama saya Feng Xi, dan saya adalah teman lama ayahmu. Ketika wanita Konfusianisme mengatakan ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin, bertanya kamu siapa menculik Xiao. Diculik, Yang Fan tidak bisa tertawa atau menangis, merasa dianiaya. Bagaimana itu bisa digambarkan sebagai diculik? Deng Xiao yang keras kepala dan gigih pada awalnya, tetapi dia mengikutinya karena kesalahan, dan Yang Fan kesulitan mengatakannya. Kata-kata Feng senior salah. Xiao pergi dalam formasi teleportasi, itu di luar dugaanku. Yang Fan tersenyum masam, mengeluarkan jimat pembawa pesan, dan melemparkannya ke Feng Xi. Feng Xi mengambil jimat pembawa pesan, dan setelah memeriksanya, ekspresinya berkedip. Setelah sekian lama, dia menyingkirkan jimat pembawa pesan, melirik Yang Fan, dan berkata dengan terus terang jadi, kamu pergi ke laut dalam Tianqin dan kembali dengan selamat, tetapi kamu meninggalkan Xiao. Nei hai. Xiao membantuku membangun susunan teleportasi kembali ke Beiqin, dan dia tidak ingin kembali. Yang Fan menjelaskan, bodoh Feng Xi menghela nafas panjang langkah pertama dalam mengolah Taisang Wang Qingjue adalah memutuskan kebaikan dan kebenaran. Dia menghancurkan susunan teleportasi, itu saja. Jika tidak berbicara tentang ini. Dia ekspresinya suram, sedih dan menyesal. Xiao adalah murid yang telah aku kembangkan dengan hati-hati. Aku tahu bahwa dia memiliki tubuh giok teratai murni, tapi aku tidak pernah menyangka dia masih tidak bisa lepas dari takdir ini. Feng Xi tidak bisa menahan desisan, dengan sedikit terlihat tak berdaya di wajahnya. Yang Fan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, dan bertanya Penatua Feng sepertinya tahu tentang Laut dalam Tianqin. 10 puluhan ribu tahun yang lalu, Laut dalam Tianqin diperintah oleh monster. Dari tahap dewa tingkat 6, dan hampir tidak ada tempat bagi manusia untuk berdiri. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang, tetapi merupakan berkah di antara kemalangan bahwa Anda dan Xiao aman dan sehat. Feng Xi seru. Apakah ini benar-benar serius? Yang Fan bingung. Menurut dekade yang dia habiskan di laut dalam Tianqin, meskipun seluruh wilayah laut dikuasai oleh ras monster, biksu manusia bukannya tanpa pijakan. Selain itu, selain 12 kekuatan tertinggi di laut dalam, dia belum pernah mendengar tentang keberadaan tahap transformasi dewa. Mungkin dengan perpanjangan sejarah Sungai Panjang, laut pedalaman 100.000 tahun yang lalu telah berubah dan berubah dari bentuknya yang sekarang. Baik itu monster atau biksu manusia, biarkan kekuatan supernatural Anda melampaui dunia, dan akan ada hari ketika umur Anda akan berakhir. Di tempat kosong dan sunyi di medan perang kuno ini, keduanya saling memandang dan terdiam untuk waktu yang lama. Feng Xi akhirnya berbicara bagaimana kabar ayahmu. Ayah Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan kesedihan serta kesedihan muncul di matanya. Feng Xi samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, dan dengan cemas bertanya bagaimana kabarnya. Saya khawatir dia sudah mati selama hampir 30 tahun. Yang Fan berkata dengan susah payah, tangannya gemetar tak henti-hentinya.
Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyembunyikan kebencian dan rasa bersalah di matanya. Dia sudah mati Feng Xi, seorang kultivator wanita Yuanying Konfusianisme, tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan linglung untuk sementara waktu. Ya, aku mati karena aku. Menyalahkan diri sendiri melintas di wajah Yang Fan. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melepaskan aura seperti semburan gunung, dan menarik napas dalam-dalam. Tujuan akhir saya kembali ke Beiqin kali ini adalah untuk membalas dendam. Saya tidak bisa membiarkan usaha dan pengorbanan mereka sia-sia. Merasakan aura Yang Fan, dia diam-diam terkejut, dan bertanya, apakah kamu yakin dia benar-benar mati? Meskipun saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya sudah merasakan kematian di antara garis keturunan, dan selain itu. Yang Fan mengeluarkan surat rahasia yang menguning itu perlahan dibuka. Tulisan tangan yang familiar muncul di depan mata saya. Putraku Yang Fan. Saat Anda menerima surat ini, ayahnya sendiri mungkin sudah meninggal. Tetapi Anda harus ingat, jangan melihat ke belakang, jangan melihat ke belakang. Kalau tidak, semua upaya akan sia-sia. Dinasti Darah Hitam adalah anisasi yang dibangun untuk ayahnya, menyusup ke negara Yuyang dan bahkan negara tetangga. Semua ini hanya untuk melawan satu faksi, Demon Yang Sekte. Jika ayahku meninggal, maka musuh yang membunuhku kemungkinan besar adalah iblis tua Sanyo. Adapun pelaku sebenarnya yang membunuh ibu kandungmu, ada dua, satu adalah setan tua Sanyo, dan yang lainnya adalah ayahmu, Yang Tian. Jika dalam hidup Anda, Fan Anda dapat maju ke tahap Naschen Sol, Anda dapat mempertimbangkan untuk kembali untuk membalas dendam dan mengambil alih seluruh dinasti Darah Hitam. Jika tidak, jangan pernah kembali ke Yuyang, dan jalani hidupmu dengan damai. Setelah membaca surat ini, Feng Xi menangis, dan menghela nafas. Saya tidak ingin mengejar masalah formasi teleportasi kuno lagi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan sedih. Yang Fan menutup matanya, mengingat saat-saat mendebarkan ketika dia dikejar dan dibunuh oleh setan tua Sanyo. Guru mengambil luka berat untuk dirinya sendiri dan menghancurkan harta karun jalan beracun. Ayahku menghentikan iblis tua Sanyo untuknya, dan dia sudah jatuh. Dengan harga kematian, Wu Shuang memukul setan tua Sanyo lagi. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi aslinya, bahkan dengan sepatu bot Xiang Yun, dia tidak akan bisa lepas dari kejaran monster Naschen Sol di masa jayanya. Ketika Yang Fan menginjakkan kaki di tingkat Naschen Sol Stage, dia sangat memahami poin-poin penting. Guru, teman, ayah, berapa yang harus mereka bayar untuk menyelamatkan diri dari kesempatan bertahan hidup? Aku, Yang Fan, bersumpah di sini bahwa setelah beberapa tahun, aku pasti akan membunuh setan tua Sanyo. Jika tidak, jiwaku akan disiksa oleh 9 api neter, dan aku tidak akan pernah bereinkarnasi. Sumpah yang diucapkan. Oke setan tua Sanyo, aku akan memberitahumu bahwa yang telah kembali ke Beiqin, dan aku akan membuatmu menunggu kematian dalam ketakutan. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya penuh energi, atas. Desir. Saat berikutnya, di sampingnya, seorang pemuda iblis yang tinggi dan kuat muncul. Di wajah dingin dan tak berperasaan si Qianhan, ada juga rasa pembunuhan dan kebencian yang kuat. Bang bang, bang bang, bang bang bang. Tiba-tiba, detak jantung yang aneh terdengar, dan tubuh si Qianhan dipenuhi dengan kekuatan api iblis yang mengamuk. Jejak bulan sabit di dahinya berkedip-kedip. Induksi dari Nether Demonic Flame ditransmisikan di tanah Qin Utara. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, pihak lain bisa merasakan perasaan yang tidak jelas. Di negara Yuyang, di puncak raksasa hitam tertentu yang diselimuti bayang-bayang energi iblis. Dia akhirnya kembali. Suara dingin dan kaku datang dari aula emas gelap. Pria tua jangkung dan kekar berjubah hitam itu tiba-tiba membeku. Dia berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, matanya gelap seperti jurang, tetapi pada saat ini ada kilatan niat membunuh, dan pakaiannya berkibar, seluruh tubuhnya seperti bayangan kematian. Hehe, Sanyo Demon Flame. Bagus sekali, aku benar-benar terkejut, aku sudah lama menunggumu. Sesaat kemudian, Sanyo Old Devil menunjukkan senyuman, seolah menantikannya. Selama kamu menelan Sanyo Demon Flame, itu akan menjadi hari ketika lelaki tua ini memandang rendah Beiqin, hahaha. Di aula kosong, tawa liar Sanyo Old Demon benar-benar membuat energi iblis di suatu area gelisah. Huff, Old Demon Sanyo, jangan hancurkan rencana kami karena keluhan pribadi. Suara dingin dan mendominasi datang dari sudut aula, menyela tawa Old Demon Sanyo. Jangan khawatir,
Aku tidak akan mengungkapkan kekuatanku dengan mudah. Karena putra ini berani menunjukkan kepadaku, maka lelaki tua ini akan bersenang-senang dengannya. Suara setan tua Sanyo penuh dengan keyakinan mutlak. Aku juga pernah mendengar legenda tentang putra ini, dia harus menjadi musuhmu yang menentukan. Suara dingin dan mendominasi terdengar lagi, kenali musuhmu dan temanmu, dan kamu tidak akan pernah berakhir dalam 100 pertempuran. Karena putra ini berani untuk kembali untuk menantang otoritas Anda, setidaknya basis kultivasi jangka panjang Nas Chen Sol, jangan lalai. Di ruang misterius dan gelap, dua kelompok dari tiga api iblis neter bisa terlihat samar-samar. Di tengah dua kelompok api ajaib, ada tiga lampu redup, dan ada perasaan misterius di antara pukulan itu. Yang Fan merasakan ancaman besar melalui indera si Qianhan, dan dia hampir kesulitan bernapas. Iblis tua Sanyo ini benar-benar mengolah api ajaib ke alam Sanyo Dacheng. Yang Fan ketakutan melalui metode ini, dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan iblis tua Sanyo. Sebelum dia meninggalkan Beiqin, iblis tua Sanyo saat itu, Moyan hanya berada di ranah Xiao Cheng. Huff, setan tua Sanyo, aku telah menggabungkan tiga jilid pertama, jilid tengah dan bawah sutra 9 neter iblis menjadi satu. Teknik lengkapnya bahkan lebih kuat. Dengan esensi kristal ajaib di tangan, alam api ajaib adalah bahkan lebih halus. Tak terbendung. Yang Fan mencibir, lalu pikirannya bergerak. Desir. Tiba-tiba, si Qianhan menghilang dari matanya dan memasuki ruang Xianhong. Hah? Apa yang terjadi? Induksi antara api sihir tiba-tiba menghilang. Di aula emas yang gelap, iblis tua Sanyo tercengang. Teknik rahasia macam apa yang dimiliki anak ini, dia benar-benar dapat memblokir induksi antara neter Demon Flame. Sanyo Old Demon dipindahkan untuk pertama kalinya. Ini berarti Yang Fan memiliki inisiatif dan dapat maju dan mundur dengan bebas. Tidak heran anak ini berani menyatakan perang padaku, jadi ada kartu truf seperti itu. Wajah Old Demon Sanyo menjadi serius. Iblis tua Sanyo, bahkan jika keterampilan sihirmu kelas dunia, kamu tidak dapat berspekulasi tentang keberadaan dimensi Xianhong. Kamu bahkan tidak dapat membayangkan bahwa orang yang mempraktikkan seni iblis Jiuyu hanyalah inkarnasi dari Yang. Yang Fan mencibir lagi dan lagi. Jika dalam hal memainkan tata letak konspirasi, dia tampaknya mewarisi mantel ayahnya. Setelah kembali ke Beiqin, dia segera menekan dan menantang iblis tua Sanyo. Yang Fan sepertinya benar-benar berniat untuk naik kelas, tapi tidak ada yang bisa menebak pemikirannya yang sebenarnya. Ruang rahasia bawah tanah di negara Yuyang. Dia kembali. Seorang anak laki-laki jelek tanpa ketampanan memegang pedang setengah potong erat-erat dengan tangan gemetar. Pedang setengah potong itu bergetar terus-menerus, seolah-olah memiliki spiritualitas, bersenandung dan menunjuk ke arah Qin Zhao Guo Utara dan Yang Fan. Kamu kembali, kamu akhirnya kembali. Mata Hu Fei dipenuhi dengan air mata, dia sangat bersemangat sehingga dia dipenuhi dengan semangat juang dan darah yang tak ada habisnya. Aku sudah lama menunggu hari ini. Pada saat yang sama, saya tidak tahu yang mana di sudut benua Dongsheng. Suara lembut halus dan halus bergema pelan. Dia kembali. Setengah bulan kemudian, negara Yuyang, kota Wuliu. Sama seperti beberapa dekade yang lalu, ini adalah kota kecil untuk manusia. Kabut pagi membuat kota Wuliu terlihat berkabut. Seorang pria berjubah brokat bermotif biru diam-diam berjalan ke kota berkabut ini seperti orang luar. Dia menarik napas ringan, memejamkan mata, dan menunjukkan ingatan, nostalgia, dan sentimen di wajahnya. Di jalanan kota kecil, sebagian besar penduduk kota yang datang dan pergi, dia tidak lagi saling memandang, tetapi melihat banyak wajah baru. Ya, hampir 30 tahun sudah cukup bagi keluarga biasa untuk melanjutkan 2 generasi dupa. Tentu saja, dia juga melihat beberapa wajah yang familiar. Ding bang, ding bang. Pria kuat parubaya dengan tangan terbuka di toko seberang yang sedang menempa besi tampak akrab bagi Yang Fan dan sangat baik. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pria kuat ini sangat mirip dengan tetangganya, Tai Niu. Ini tidak seperti itu banteng besi. Ketika dia berada di kota Wuliu, Yang Fan kehilangan kungfunya dalam semalam, dan dia baru saja memulai dengan Immortal Hong Jue, dan pernah bertarung melawan bocah cantik ini. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berjalan ke toko pandai besi. Tujuan ini, apakah kamu mau pandai besi parubaya itu berhenti tiba-tiba, dan dia menatap Yang Fan seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu, pandai besi parubaya itu menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Yang Fan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya. Akhirnya, Tai Niu mengucapkan 2 kata yang asing dan akrab Kakak Fan. Hahaha. Tiba-tiba, keduanya tertawa terbahak-bahak,
dan Tai Niu memeluk Yang Fan bersama-sama, dan berkata dengan penuh semangat, kamu layak menjadi guru abadi. Setelah bertahun-tahun, penampilanmu tidak berubah sama sekali. Memang, dibandingkan puluhan tahun lalu, penampilan Yang Fan tidak berubah sama sekali. Berlalunya waktu tidak meninggalkan bekas apapun di wajahnya. Yang berubah hanyalah temperamen yang lebih tidak terduga. Tianyu memandang Yang Fan dengan iri, dan menariknya ke kamar dengan sangat sopan. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini menantu dan cucu saya. Tianyu memperkenalkan Yang Fan setelah memasuki ruangan. Yang Fan melirik dengan ringan, dan melihat seorang wanita muda yang cantik dengan seorang anak berusia 2 atau 3 tahun di sampingnya. Ketika wanita muda itu melihat Yang Fan, dia sedikit gugup, tetapi pada saat yang sama sangat ingin tahu, dia melirik sekilas. Ini cucuku, Tai Long. Haha, bukankah nama ini cukup mengesankan? Kata Tai Niu dengan bangga. Yang Fan tidak bisa menahan diri lagi, dia tersenyum dan berkata, Tai Niu, Tai Long, keluargamu sangat menarik. Tai Long, cepat datang dan panggil Yang kakek Yang. Tianyu bahkan merasa sedikit canggung ketika dia selesai berbicara. Kakek Yang, menantu perempuan di sana menunjukkan ekspresi aneh. Bocah laki-laki itu mengedipkan matanya yang gelap, memandang Yang Fan dengan rasa ingin tahu, dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan kakek Yang. Hehe, aku tidak menyangka suatu hari nanti aku akan dipanggil kakek. Wajah Yang Fan adalah penuh senyuman maksudku, ini pengalaman yang sangat hangat. Balita kecil ini sangat menyukainya, jadi dia memeluknya dan menggodanya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya jika dia tidak pergi untuk menumbuhkan keabadian, apakah dia akan menjadi seperti banteng besi sekarang, menikahi seorang istri dan memiliki anak, dan bahkan memiliki cucu untuk menikmati masa tuanya. Yah, bertemu denganku juga merupakan berkahmu. Yang Fan berpikir sejenak, dan setetes Sansheng Huishui muncul di tangannya, dan dia memasukkannya ke mulut bocah lelaki itu. Sebelum pergi, Yang Fan memberi Tai Niu sepotong batu giok seukuran ibu jari, dan berkata, bagus baginya untuk membawanya dekat dengan tubuhnya. Mata Tai Niu berbinar, dan dia mengerti periang. Fan status guru, terima kasih lagi dan lagi. Yang Fan baru saja berjalan pulang, tetapi dihentikan oleh Tianyu kakak Fan, apakah Anda ingin pulang? Yah, saya telah jauh dari rumah selama beberapa dekade, tetapi sekarang saya ingin pulang untuk mengunjungi ibu saya, ada apa? Yang Fan bertanya dengan wajah aneh. Ini kakak Fan? Tidak ada seorang pun di keluargamu, Tai Niu tergagap. Tidak ada. Apa yang terjadi? Yang Fan terkejut. Dia menyapu kesadarannya dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Ketika dia menemukan kartu roh dan gambar roh yang diabadikan di dalam rumah, dia membeku, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ada beberapa kata yang terukir di kartu roh posisi spiritual ibu kandung Lin Chuyan. Kata-kata ini, seperti guntur 9 guntur, membuat Yang Fan berdiri diam untuk waktu yang lama, dan beberapa jejak kesedihan muncul di benaknya, mata. Meskipun Yang bukan ibu kandungnya, dia adalah ibu yang penuh kasih sayang yang membesarkannya sejak dia masih kecil, kasih sayang ini tidak diragukan lagi. Berdiri di depan pintu rumahnya untuk waktu yang lama, Yang Fan akhirnya tenang dan bertanya kepada Tianyu di sebelahnya. Sudah berapa lama ibuku pergi? 10 tahun. Jawab Tianyu. 10 tahun. Yang Fan secara kasar menghitung bahwa ibunya seharusnya hidup lebih dari 50 tahun. Lebih dari 50 tahun, di dunia fana, dalam kategori normal. Tapi Yang Fan masih merasa ada yang tidak beres, sebelum dia pergi, dia meninggalkan beberapa ramuan untuk ibunya, yang seharusnya memperpanjang umur dan memperkuat otot dan tulang. Tentu saja, saat itu Yang Fan tidak memiliki life extension pill, apalagi kondisi untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, dalam keadaan normal, wajar bagi nyonya yang untuk hidup sampai usia 60 atau 70 tahun. Hanya ada 2 kemungkinan hal ini terjadi, satu adalah penganiayaan buatan manusia. Di bawah perlindungan dinasti darah hitam, kemungkinan ini tidak mungkin terjadi. Bahkan jika musuh benar-benar memiliki niat jahat, dia dapat membunuh Yang Si, seorang wanita tanpa tangan, dengan 1 pukulan. Selain itu, Yang Tian mengatakan dalam surat sisa bahwa tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kerabat. Kemudian ada kemungkinan lain, yaitu pukulan psikologis yang berat, yang membuat orang kehilangan iman dan rezeki dalam hidup dan berkecil hati. Ini hanya tebakan awal Yang Fan. Ngomong-ngomong, kemana adikku Huixin pergi? Yang Fan tiba-tiba bertanya. Dia bertanya tentang adik perempuannya, Yang Huixin. Tampaknya lebih dari 20 tahun yang lalu, dia dibawa pergi oleh seorang pendeta peri, dan tidak ada berita sejak saat itu.
Jawab Tai Niu. Apa? Ekspresi Yang Fan berubah drastis. Di bawah perlindungan rahasia dinasti darah hitam, masih ada orang yang bisa membawa adikku pergi. Jika demikian, maka pendeta Tao abadi yang disebutkan oleh Tai Niu setidaknya adalah eksistensi di atas tingkat jiwa yang baru lahir. Aku mengerti mengapa ibu meninggal begitu cepat. Yang Fan menarik napas dalam-dalam. Pastor Yang Tian meninggal, lalu dia pergi selama hampir 30 tahun dan tidak pernah kembali. Akhirnya adik perempuannya dibawa pergi, dan tidak ada kabar selama 20 tahun. Di bawah pukulan berulang ini, bagaimana mungkin Yang, seorang manusia yang tidak tahu mantra apapun, dan seorang wanita tradisional, dapat menahannya? Masuk akal untuk hidup 10 tahun lebih sedikit. Kenapa? Jika aku bisa kembali lebih dari 10 tahun sebelumnya, ibuku tidak akan mati. Yang Fan melihat ke langit dan menghela nafas. 30 tahun telah berlalu, banyak hal telah berubah dan orang-orang telah berubah. Apa yang terjadi? Apalagi perubahan waktu dan perubahan dunia memberinya pencerahan. Adikku, bagaimana kabarmu sekarang? Yang Fan bertanya kepada saudaranya Yang Lei lagi. Maksudmu Castle Master Yang? Dia sangat baik sekarang, dia memiliki status tinggi di generasi ini, dan orang-orang kagum padanya. Banteng Besi menjawab, itu bagus. Yang Fan menghela nafas lega, setidaknya di dunia ini, dia masih memiliki kerabat. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Tian Yu, berjalan ke kamar utamanya, dan meletakkan dupa di depan aula duka untuk disembah. Desir. Pada saat tertentu, bayangan gelap muncul di dalam rumah. Keluar. Suara Yang Fan dingin dan tidak berperasaan. Desir. Bayangan hitam segera menghilang dari rumah, membiarkan Yang Fan diam-diam memberi penghormatan kepada arwah ibunya Yang. Akhirnya, setengah hari kemudian, Yang Fan datang ke halaman dan berkata dengan tenang, keluarlah. Ya, Raja. Seorang lelaki tua berpenampilan biasa berlutut di depan Yang Fan. Sekilas Yang Fan melihat melalui kultivasinya tahap pendirian yayasan yang terlambat. 30 tahun setelah saya pergi, bagaimana situasi umum kerajaan Yu yang berubah? Suara Yang Fan stabil, tanpa emosi. Ya, orang tua itu melaporkan kepada Yang Fan perubahan di kerajaan Yuyang dalam beberapa dekade terakhir dalam bahasa yang disederhanakan. Di Yuyang, kekuatan dari 3 sekte utama tetap sama, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, beberapa ahli Naschen Sol telah bangkit. Lai Wuhuan, seorang murid dari iblis tua Sanyou dari sekte Moyang, telah dipromosikan menjadi Naschen Panggung Jiwa, dan ada juga promosi baru di lembah Yaosian Penggarap Jiwa yang baru lahir. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, kerajaan Yuyang menempatkan sekte asing bernama Tiga Setan. Dikatakan bahwa beberapa sekte iblis yang tersebar dari tetangga negara berkumpul bersama. Apa rencana Yuyang? Setelah berbicara tentang situasi umum, lelaki tua itu berbicara tentang apa yang terjadi di kota Wuliu dan Yang Jiabao. Yang Fan mendengarkan dengan tenang, sesekali menyela ketika dia ragu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata lagi, Yang Mulia, ada beberapa perubahan dalam Dark Blood Dynasty, apakah Anda ingin melaporkannya kepada Anda? Dark Blood Dynasty. Mata Yang Fan berkedip katakan. 20 tahun yang lalu, Hu Fei menjadi Raja Dinasti Darah Hitam, bernama Potian. Dalam 10 tahun terakhir, tampaknya ada beberapa ketidaksepakatan dan konflik dalam manajemen puncak anisasi. Mengenai apa yang terjadi, aku tidak tahu. Hanya saja aku telah menunggu Raja di sini. Pria tua itu menatap Yang Fan dengan emosi khusus di matanya. Tunggu aku, sudah berapa lama kamu menungguku? Yang Fan bertanya dengan heran. 28 tahun. Lelaki tua itu berkata dengan ekspresi nostalgia, aku akhirnya mengharapkannya. Pelayan tua itu selalu mematuhi raja tersembunyi. Ini adalah tugas yang dia percayakan kepadaku sebelum dia meninggal. Untuk sebuah tugas. Anda menaatinya selama 28 tahun. Yang Fan menatapnya dalam-dalam. Ya, Raja Yintian memiliki anugerah untuk menyelamatkan dan mereformasi pelayan tua. Bahkan jika aku mati, dia tidak akan ragu. Kata lelaki tua itu. Siapa namamu? Yang Fan bertanya. Yang San. Pria tua itu menjawab, dulu ada lebih dari 20 bersaudara, tapi sekarang hanya tersisa 10, dan saya yang ketiga. Oke, Yang Fan mengangguk, kamu adalah orang kepercayaan ayahku. Sekarang aku menunjukmu sebagai tetua, dan melakukan segala yang mungkin untuk menemukan keberadaan Huixin. Ini Yin San berkata dengan ragu-ragu, matanya mengelak menunjuk seorang tetua membutuhkan pengambilan keputusan dari raja tingkat tinggi. Apa? Dan ini apa yang kamu tunggu? Sebagai seorang raja, kamu harus meminta persetujuan orang lain ketika kamu menunjuk seorang penatua. Wajah Yang Fan tiba-tiba tenggelam, dan ada tekanan yang menyesakkan di udara.
Dia samar-samar merasakan bahwa kematian ayahnya dapat membahayakan haknya. Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi pada eselon atas dinasti darah hitam. Cahaya dingin di mata Yang Fan seperti ujung pisau. Yin San bergidik tanpa bukti nyata, pelayan tua ini tidak berani mengatakan apa-apa. Selain itu, sebagai pelayan tua, informasi yang saya tahu sangat terbatas. Kalau begitu beritahu saya tebakan Anda sendiri. Yang Fan menatapnya dengan dingin. Pelayan tua itu mencurigai bahwa eselon atas dinasti darah hitam telah disusupi, dan beberapa tokoh tingkat raja telah mengkhianati. Kata Yin San dengan suara ketakutan. Pengkhianatan, atau tingkat raja. Murid Yang Fan menyusut, udara tertekan, dan suaranya dingin dan menusuk. Katakan padaku, raja mana yang mengkhianati? Ini. Di bawah tekanan luar biasa dari Yang Fan, Yin San hampir pingsan, akhirnya mengertakkan gigi dan menyerah, dan berkata dengan tegas. Pelayan tua itu berspekulasi bahwa pemberontakan di dalam anisasi itu mungkin adalah raja pemakan kegelapan, tapi pelayan tua itu tidak memiliki bukti nyata, hanya tebakan. Raja surga yang melahap. Yang Fan membaca 4 kata ini dengan ringan, wajahnya dingin. Ceritakan dasar tebakanmu. Peringkat Jin dan poin ketiga adalah bahwa sejak jatuhnya Raja Yintian, dia berniat menjadi kepala 4 Raja Agung, dan dia mengendalikan sebagian besar kekuatan dalam anisasi, kata Yin secara logis. Jadi, dia sekarang telah menjadi tokoh nomor 1 di dinasti darah hitam, dan aku tidak punya hak nyata ketika kembali ke Beiqin. Yang Fan bertanya sambil mencibir. Ada lusinan anggota anisasi yang awalnya setia kepada Raja Yintian. Mereka benar-benar setia kepada Anda, Raja. Yin San tampak sedikit bingung, takut Yang Fan akan marah. Wajah Yang Fan ketakutan, dan matanya berkilat setelah hari ini. Anda mencoba mengirim pesan ke 3 raja lainnya bahwa yang telah kembali ke Yuyang untuk membahas hal-hal penting. Dalam 2 bulan, Anda harus tiba di kota Wuliu, pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Yin San segera setuju, tetapi ada sedikit keraguan dan kekhawatiran di wajahnya. Kamu adalah orang kepercayaan ayahku selama hidupnya. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya langsung kepada mereka. Reputasi tinggi dalam anisasi. Ada juga dukungan dari kekuatan lain. Jika raja tidak benar-benar yakin, yang terbaik adalah berpikir jangka panjang. Kata Yin San dengan tulus. Saya suka mengambil inisiatif sekarang, daripada dipimpin oleh musuh. Yang Fan meletakkan tangannya di belakang, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan percaya diri jika dia berani datang, saya benar-benar yakin dia akan datang atau tidak. Dia jika kamu tidak datang, aku akan bersatu dengan Raja Yintian dan Hu Fei untuk menghidupkan kembali dinasti darah hitam. Ya, Yin San bertekad, dan dari Yang Fan, dia merasakan konspirasi mendalam yang mirip dengan perhitungan lama mantan tuannya Raja Yintian. Setelah mendiskusikan beberapa hal dengan Yin San, Yang Fan melambaikan tangannya. Saat ini, matahari sudah terbenam, dan malam yang redup serta rona merah yang belum sepenuhnya pudar bisa terlihat di langit. Yang Fan menemukan bahwa meskipun tidak ada orang yang tinggal di rumahnya sepanjang tahun, tidak banyak debu dan rumahnya dibersihkan dengan tenang. Apakah kakakku mengirim seseorang untuk membersihkannya? Dia berpikir begitu, berjalan keluar rumah, dan berjalan menuju pusat medis Puai menurut perasaan dalam ingatannya. Di bawah langit yang suram dengan sedikit warna merah, Yang Fan menemukan pusat medis. Di plakat pusat medis, kata-kata pusat medis Puai agak tua dan berubah setelah bertahun-tahun angin dan hujan. Yang Fan tiba-tiba teringat bahwa kata-kata di plakat itu ditulis oleh dirinya sendiri. Pada saat ini, tampaknya ada semacam detasemen dan nostalgia melihat kembali asap dan awan masa lalu. Dia melangkah ke aula medis, meski sudah larut, masih ada beberapa pasien di dalamnya, dan ada apoteker dan dokter yang duduk di sana. Yang Fan masuk ke aula medis, mengendus aroma kuat tumbuhan yang tampaknya memancarkan perubahan waktu, dan perasaan berbeda muncul di hatinya lagi. Dia memiliki pencerahan singkat. Ini bukan pengurangan dan pemahaman keterampilan Xian Hong, tetapi semacam pemahaman tentang hidup dan kehidupan. 30 tahun perubahan, ketika dia kembali ke kota Wuliu, banyak hal berubah dan orang berubah, dan dunia berubah. Apakah itu seseorang atau objek, mereka semua tampak kecil dan tidak berdaya menghadapi waktu. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator, jika dia tidak bisa naik ke level berikutnya, dia akhirnya akan berubah menjadi tumpukan loes. Bahkan, Yang Fan ragu bahkan yang abadi, dapatkah mereka mencapai keabadian sejati dalam menghadapi tahun-tahun tanpa akhir? Bahkan yang abadi dapat menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Jadi, jika dunia juga sampai pada akhir kehancuran, bisakah yang abadi masih hidup?
Dia hanya berdiri di sana bermeditasi, dan waktu berlalu. Segera, malam benar-benar menyelimuti daratan, dan malam di luar menjadi lebih gelap. Seorang magang di aula medis menguap. Anak muda, sudah sangat larut, kamu sudah lama berdiri di sini, mengapa kamu tidak kembali? Seorang dokter tua berusia 60 tahun datang dan berkata dengan lembut. Yang Fan menoleh ke sampingnya, membuka matanya dari pencerahan, dan kristal terang bersinar di matanya, seperti bintang di malam yang gelap. Mengapa saya harus pergi? Yang Fan tersenyum tipis dan menatap dokter tua itu. Puskesmas ini miliknya, dulu sering menginap di sini bahkan retret. Kamu adalah... Tiba-tiba, dokter tua itu menunjukkan ekspresi kegembiraan dan ketidakpercayaan. Dia melihat wajah Yang Fan. 30 tahun yang lalu, ketika dia adalah seorang dokter yang tidak dikenal, dia melihat seorang pria yang dikenal sebagai apoteker legendaris. Kamu adalah Yao Shi Yang. Suara dokter tua itu sedikit bergetar, dan dia tampak gelisah. Ya, nama belakang saya Yang, dan saya seorang apoteker. Saya mendirikan klinik ini. Yang Fan tersenyum. Dia tidak mengenal satu sama lain. Perubahan selama 30 tahun bisa membuat orang yang akrab menjadi asing, apalagi orang yang lewat yang tidak terlalu terkesan. Apoteker Yang, kamu adalah apoteker legendaris itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua kecil itu masih akan melihatmu sekali seumur hidupnya. Dokter tua itu hampir tidak koheren, matanya penuh kekaguman. Sudah 30 tahun, dan penampilanmu tidak berubah sama sekali. Apoteker tua itu kagum. Beberapa apoteker dan magang yang tersisa di aula medis bergegas mendekat dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Namun, orang-orang lainnya tidak terlalu tua, magang hanya berusia antara 15 dan 20 tahun, dan apoteker kurang dari 40. 30 tahun lalu, kebanyakan dari mereka belum lahir, atau masih memakai celana selangkangan. Oleh karena itu, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mengetahui identitas Yang Fan, mereka hanya memandangnya dengan rasa ingin tahu, berbicara dengan suara rendah. Apa yang terjadi? Ini berisik. Pada saat ini, seorang bocah laki-laki berusia 17 atau 18 tahun keluar dari aula dalam. Dia memiliki wajah yang tampan dengan alis yang tajam, ujung dan sudut yang tajam, dan wajahnya sedikit tidak dewasa dan arogan. Pemuda itu berpakaian putih, dengan temperamen yang mulia, jauh lebih unggul dari orang biasa, tetapi ada rasa superioritas bawaan di tubuhnya, dan dia memandang ringan ke semua orang di lapangan. Dia segera menemukan bahwa Yang Fan dikagumi dan ingin tahu oleh semua orang di aula medis, dan dia juga menjadi fokus semua dokter dan magang di aula medis. Begitu anak laki-laki berbaju putih mengeluarkan suaranya, semua orang di lapangan terdiam, dan bahkan beberapa magang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Yang Fan memandang bocah berbaju putih itu, ingin tahu tentang identitasnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengingat usia pemuda berbaju putih ini, Yang Fan mungkin belum lahir sebelum dia meninggalkan Beiqin. Yang Yao Shi, dia adalah putra satu-satunya dari keluarga Zheng. Kata dokter tua itu kepada Yang Fan sambil tersenyum. Tuan Zheng. Yang Fan berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah satu-satunya putra Xiaoman. Zheng Xiaoman adalah murid terdaftar pertama yang diterima Yang Fan. Tanpa diduga, dia bahkan memiliki seorang putra sekarang. Yang Fan menghela nafas dalam-dalam. Anak laki-laki berbaju putih sangat marah ketika dia mendengar Yang Fan memanggil ibunya Xiaoman, siapa kamu yang menghina ibuku? Tuanku, kamu tidak bisa melihat pemuda berbaju putih itu bersikap kasar kepada Yang Fan. Dokter tua itu segera berseru, dan berkata untuk menghentikannya, dia milikmu, pergilah. Pria muda berbaju putih itu memandangnya dengan arogan dan menghina, dan menggelengkan kepalanya. Dorong pergi dokter tua itu. Berdebar, dokter tua itu ditampar terbang dengan telapak tangannya, dan dia terbanting keras ke dinding, dengan dengusan teredam, darah bahkan tumpah dari sudut mulutnya. Dia adalah seorang lelaki tua fana berusia 60-an, bagaimana dia bisa menahan kekuatan kekerasan seorang pemuda? Terlebih lagi, anak laki-laki berbaju putih ini bukanlah orang biasa. Melihat adegan ini, Yang Fan tampak cemberut, dan mau tidak mau bertanya-tanya apakah ini benar-benar putra Zheng Xiaoman. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Yang Fan berjalan untuk membantu dokter tua itu, mengabaikan bocah lelaki berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih merasakan jejak penghinaan dan sikap merendahkan di mata Yang Fan, seperti tatapan semut dari seorang kultivator yang memandangi manusia. Melihat ini, dia bahkan lebih tidak bahagia. Dan Yang Fan kebetulan membantu dokter tua itu, menepuknya beberapa kali, dan kemudian memandangnya dengan ringan pukul orang dengan santai, ini yang ibumu ajarkan padamu. Selain itu,
Lelaki tua ini adalah seorang dokter di klinik medis. Bocah berbaju putih itu sedikit terkejut, lalu mencibir, aku tidak membunuhnya, selain itu, semut sepertimu bukan milik dunia yang sama denganku. Semut, Yang Fan. Menyembuhkan luka dokter tua itu. Dia tidak bisa mau tak mau tertawa, sarkasme dalam senyuman itu membuat bocah berbaju putih itu merasa gelisah. Pada saat ini, dokter tua yang baru saja terlempar ke udara berdiri di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menatap bocah berbaju putih dengan dingin, bahkan sedikit sombong. Kamu manusia kecil, beraninya kamu menertawakanku. Anak laki-laki berbaju putih malah tersenyum, bukannya marah. Manusia, Yang Fan menggelengkan kepalanya, merasa konyol dan menyedihkan seorang biksu kecil dalam periode pemurnian Qi, seekor katak di dasar sumur, mengamuk di dunia fana, bagaimana Anda tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi tebal? Kamu juga seorang kultivator abadi. Zeng, ada perasaan dipermainkan oleh pihak lain. Namun, dia tidak bisa melihat kultivasi Yang Fan sama sekali. Jika Anda memberitahu dia bahwa orang yang berdiri di depan Anda adalah sosok menakutkan yang sebanding dengan Nas Chen Sol, seberapa besar kepercayaan diri Anda terhadap kesombongan? Oke, kamu adalah seorang kultivator abadi, jadi aku tidak akan sopan. Bocah berpakaian putih itu melambaikan tangannya dengan ketakutan dan kemarahan, dan udara panas menghempaskan ular api sepanjang 4-5 kaki ke arah Yang Fan. Yang Fan berdiri diam, membuka mulutnya dan meniup, dan ular api yang agresif, seperti lilin di tengah badai, langsung padam. Apa? Anak laki-laki berbaju putih itu bergidik. Jika serangan yang dia kirimkan pada tahap akhir pemurnian Qi diledakkan oleh lawan sesuka hati, maka setidaknya dia adalah ahli dalam tahap pembangunan fondasi. Masa pembangunan fondasi, menempatkannya di alam kultivasi abadi di dekatnya, itu akan menjadi orang yang kuat untuk menakut-nakuti satu sisi. Menghadapi pembangkit tenaga listrik di tahap pembangunan fondasi, dia langsung menjadi sedikit takut. Siapa yang berkelahi di luar? Mengganggu Qingning dari pusat medis. Pada saat ini, suara seorang pria yang penuh keagungan datang. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pemuda berusia 30-an keluar dari aula dalam aula medis. Dia memiliki wajah biasa, tetapi dia memiliki aura keterpisahan dari dunia. Tuan Lin. Semua magang dan dokter memberi hormat dengan hormat. Kakek Lin. Pria muda berbaju putih itu berteriak dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan dengan cepat menjelaskan Paman Lin, kultivator abadi ini berani bertindak liar di pusat medis Puai saya, dan saya akan menghukumnya. Namun, pemuda bernama Paman Lin tidak mendengarkannya sama sekali. Dia membeku di tempat, tatapannya tertuju pada Yang Fan, dan dia tidak pernah menjauh. Kejutan pertama kali muncul di wajahnya, dan kemudian berubah menjadi kegembiraan, dan air mata panas mengalir di rongga matanya. Kamu akhirnya kembali. Suara itu sedikit serak, gembira dan bersemangat. Yang Fan memandangnya diam-diam dengan senyum lembut di wajahnya. Teman lama, kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama hampir 30 tahun, bagaimana kabarmu? Teman lama, kita telah berpisah selama hampir 30 tahun, bagaimana kabarmu? Yang Fan diam-diam menatap Lin Zong dengan senyum di wajahnya. Mata Lin Zong hampir dipenuhi air mata, matanya merah, dan sosoknya yang tinggi dan ramping tampak biasa dan kurus saat ini. Kakek Lin, pria muda berbaju putih itu memanggil, tapi Lin Zong mengabaikannya sama sekali, sedikit bingung. Para magang dan dokter yang menonton di samping tidak bisa menahan keterkejutan saat mendengar percakapan di antara keduanya. Terpisah hampir 30 tahun. Dengan cara ini, pria misterius di depannya telah menjalin persahabatan dengan kepala terhormat Lin dari pusat medis Puai selama lebih dari 30 tahun. Lin Zong terlihat berusia 30-an, jadi dia agak tidak normal. Tetapi pemuda di depannya tampak berusia sekitar 20 tahun, yang di luar akal sehat. Melihat sikap Lin Dangjia terhadap orang ini, selain persahabatan yang mendalam, juga ada rasa hormat dan kekaguman dari hati. Siapa dia? Itu adalah misteri besar yang membuat sebagian besar dokter dan magang di lapangan terkejut dan penasaran, tetapi pada saat yang sama bingung. Hanya dokter berusia 60 tahun, yang terluka sebelumnya, menatap Yang Fan, dengan ekspresi kekaguman dan kegembiraan di wajahnya. Bagus, kamu akhirnya kembali. Aku telah menunggumu selama 28 tahun. Lin Zong menarik napas dalam-dalam dan berjalan di depan Yang Fan. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan kedua pasang tangan besar itu dipegang erat, dan mereka tidak berpisah untuk waktu yang lama. Ups, melihat pemandangan ini, bocah berbaju putih itu panik. Dia mengerti bahwa generasi kakek Lin di kota Wuliu sangat dihormati, dan bahkan kekuatan kultivasi terdekat,
Tuan Istana Keluarga Yang, Tuan Desa Yuwu dan tokoh besar lainnya sangat menghormatinya. Orang ini memiliki persahabatan yang sangat baik dengan kakek Lin, saya khawatir tidak baik menyinggung perasaannya sekarang. Kalian semua pergi, klinik medis tutup lebih awal hari ini. Lin Zong tersenyum sedikit dan membiarkan para magang dan dokter bubar. Hanya saja masih ada 2 orang yang belum berangkat. Salah satunya adalah seorang pemuda berbaju putih, dia berdiri di tempatnya, merasakan tekanan dari kakek Lin, dia kesulitan bernapas, wajahnya memerah, dan dia bahkan tidak berani bergerak. Bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani menentang orang kuat di tahap pendirian yayasan. Terlebih lagi, Lin Zong ini masih merupakan orang kuat yang telah menyelesaikan pendirian yayasan Dzogchen. Ada satu orang lagi yang tidak pergi, yaitu dokter berusia 60 tahun tadi. Dia menatap Yang Fan dengan penuh semangat, seolah ingin memberi hormat sebentar, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Hehe, tamu macam apa yang ada di sini? Tepat pada saat ini, suara pria tenang lainnya datang dari aula dalam. Paksaan samar datang, dan pemuda berbaju putih merasakan tekanan pada tubuhnya menghilang, dan berkata dengan wajah bahagia ayah. Seorang pria parubaya dengan kemeja ungu keluar, dan menatap ringan ke arah Yang Fan dan Lin Zong, apa yang terjadi? Dia bertanya kepada putranya, ayah, asal-usul orang ini tidak diketahui. Dia menyebabkan masalah di pusat medis barusan. Aku akan menghukumnya sedikit, tapi tanpa diduga dia adalah teman baik kakek Lin. Sekarang aku takut padanya. Anak laki-laki berbaju putih merendahkan suaranya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Zishan Parubaya mendengus dingin, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan tatapannya tertuju pada wajah Yang Fan yang mulia. Anda seorang senior, mengapa datang ke klinik medis saya untuk mengganggu masalah? Jelas. Zishan pria parubaya berbaju ini adalah perlindungan yang jelas. Pantas saja ada anak yang begitu sombong. Yang Fan menghela nafas pelan, dan diam-diam menghela nafas. Zheng Xiaoman tidak buruk, tapi dia hanya pasangan dan putranya. Dia bahkan tidak repot-repot berdebat dengan ayah dan anak itu, karena mereka sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Diam, teriak Lin Zong dengan marah, dan aura kuat dari pendirian yayasan itu seperti gunung Tai, membuat pria parubaya di Zishan kewalahan. Zishan Parubaya hanyalah seorang biksu pada tahap awal pendirian yayasan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, wajahnya jelek, dan dia mundur beberapa langkah. Apa maksudmu dengan ini? Pria parubaya di Zishan terkejut dan marah. Berlututlah untukku. Lin Zong menatapnya dengan amarah di wajahnya. Apa, berlutut? Pria parubaya di Zishan meledak marah, menatap Lin Zong dan berkata, jangan mengira aku menghormatimu dengan mengatakan Lin Bo, dan kamu benar-benar berpikir kamu lebih unggul. Demi perhitungan, itu hanya hubungan teman sebaya. Apa yang dia katakan juga benar. Dunia kultivasi abadi juga memperhatikan teori senioritas berdasarkan kultivasi. Dalam peringkat besar yang sama, pada prinsipnya mereka adalah generasi yang sama. Jika Lin Zong dapat mencapai Jin dan tingkat tinggi, Zishan Parubaya dapat benar-benar menyebut dirinya junior. Tentu saja, pembagian senioritas di dunia kultivasi abadi tidak sepenuhnya seperti ini. Di wilayah yang luas, senioritas didasarkan pada kultivasi, tetapi ada juga beberapa sekte yang secara ketat mengikuti etiket senioritas. Sejauh yang Fan tahu, sekte Konfusianisme di Tianqin Neihai tidak membagi senioritas dengan kultivasi, dan mereka terkenal karena menghormati guru dan menghormati etiket. Luoyan, wajah Lin Zong menjadi semakin marah. Aku biasanya bergaul denganmu, dan aku juga dari generasi yang sama, mengapa aku pernah menganggap diriku sebagai penatua? Tapi hari ini, kamu harus berlutut, dan kamu, Luo Xiang, kamu masih belum memberi hormat pada tuanmu. Suara Lin Zong bergema seperti guntur, dan seluruh pusat medis tampak berdengung. Tuan, Luo Xiang, seorang pemuda berbaju putih, sedikit terkejut, dan menatap Yang Fan dengan tak percaya. Luoyan, pria parubaya di Zishan, tercengang, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Tiba-tiba, dia teringat sosok legendaris yang telah dia lupakan tetapi belum pernah dia temui. Emosi Lin Zong biasanya sangat baik, tetapi sekarang dia sangat marah. Mungkinkah kepala Luoyan berdengung, dan wajahnya menjadi kaku? Mungkinkah kamu Luoyan memaksakan senyum? Mengapa ada begitu banyak kebisingan di luar sehingga usaha alkimiaku gagal? Pada saat ini, desahan seorang wanita datang. Suara wanita itu terdengar agak akrab bagi Yang Fan, tetapi tidak terlalu kekanak-kanakan dan lebih beraroma. Ada keheningan yang mematikan di aula medis, mantan dokter berusia 60 tahun itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bingung.
Suara langkah kaki datang, dan wanita mewah lainnya dengan gaun kuning angsa keluar dari aula dalam aula medis. Pada saat ini, ada sedikit kelelahan di wajahnya, dan dia melihat keluar ruang medis. "Kenapa kalian semua ada di sini?" Tiba-tiba, suaranya berhenti, dan tertuju pada seseorang. Ada keterkejutan dan ketidakpercayaan di matanya. Selama 30 tahun, sosok kuat yang hanya bisa dia pandangi tidak pernah terhapus dari hatinya. Hari ini, dia benar-benar melihatnya. "Tuan." Zheng Xiaoman berlutut di depan Yang Fan dengan plop, matanya yang cerah kemerahan. Ledakan. Pada saat ini, Luo Xiang, anak laki-laki berbaju putih, hanya merasakan ledakan di kepalanya, dan hampir pingsan. Dia ingin pingsan sementara, agar tidak menerima kenyataan kejam ini. "Kamu belum berlutut, kamu telah bertemu guru dan leluhur." Teriak Zheng Xiaoman genit. Berdebar, berdebar. Luo Yan dan Luo Xiang, ayah dan anak, berlutut bersama, wajah mereka penuh rasa malu, dan hati mereka gelisah. Mereka juga mengetahui legenda tentang Yang Fan. 30 tahun yang lalu, generasi dokter terkenal bangkit, dan iblis yang kuat tersapu seperti komet, meninggalkan sosok yang luar biasa di dunia budidaya abadi kerajaan Yuyang. Yang lebih membuat mereka takut adalah dikatakan bahwa apoteker legendaris adalah biksu berpangkat tinggi yang dihormati oleh ribuan orang di dunia budidaya keabadian. Jindan tingkat tinggi. Identitas ini saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Tahukah Anda, di kota Wuliu, dunia budidaya makhluk abadi dengan radius ratusan mil, tidak ada satupun inti emas tingkat tinggi. Pembangun fondasi yang kuat, inilah orang dari leluhur tingkat pertama. Ramuan emas tingkat tinggi yang legendaris dikatakan muncul di Wupan Tiantai yang jauhnya ribuan mil. "Kalian semua bangun." Yang Fan melambaikan tangannya, wajahnya tenang, tidak terkejut atau marah. Kembali ke kota Wuliu, faktanya telah berubah terlalu banyak, tidak peduli apakah itu orang atau benda, dia menganggap enteng semua hal ini. Tetapi ketika dia melihat ke arah Zheng Xiaoman, dia tersenyum bahagia. "Ya, saya dapat melihat bahwa kemajuan Anda dalam pengobatan luar biasa, dan kultivasi Anda juga telah mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Ini adalah hasil dari bimbingan dan pengajaran guru." Zheng Xiaoman menghormati dan mengagumi Yang Fan seperti biasa. Meskipun usianya terlihat saat ini, dia tampaknya 2 tahun lebih tua dari Yang Fan. "Tuan, ini suamiku Luo Yan dan putraku Luo Xiang." Zheng Xiaoman dengan cepat memperkenalkan Yang Fan. "Saya telah bertemu guru. Saya telah bertemu dengan leluhur." Luo Yan dan putranya patuh, mata mereka penuh kekaguman, dan hati mereka gelisah. Meskipun Yang Fan tidak melepaskan tekanan atau napas apapun, tekanan psikologisnya bahkan lebih menakutkan. Yang Fan mengangguk dan melirik mereka berdua, dengan ekspresi tenang di wajahnya, tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia berkata, "Ayo masuk dan mengobrol." Dia berjalan ke ruang tamu aula dalam dan duduk di kursi pertama, diikuti oleh beberapa orang. Lin Zong duduk di sebelahnya, Zheng Xiaoman dan Luo Yan, ayah dan anak, tidak berani duduk sama sekali. "Duduklah." Yang Fan melambaikan tangannya. Luo Yan dan putranya duduk di kursi seolah-olah mereka telah menerima amnesti, masih panik di hati mereka. Yang Fan tidak repot-repot berbicara dengan keduanya, tetapi dia sangat tertarik untuk membicarakan masa lalu dengan Lin Zong dan Zheng Xiaoman. Meskipun dia berada di dunia budidaya abadi, dia acuh tak acuh dan kejam, membunuh orang tanpa berkedip. Tetapi untuk teman, kerabat, murid, dan kerabat lainnya, mereka memiliki perasaan yang nyata. Perasaan ini bahkan membuatnya melepaskan rasa superioritasnya di ranah kultivasi. Ketika mereka bertiga mengenang masa lalu, Luo Yan dan putranya hampir tidak berani mengatakan apapun. Hanya berani berbicara ketika ditanya tentang mereka. Hingga larut malam, Yang Fan selesai membicarakan masa lalu bertanya kepada Lin Zong dan Zheng Xiaoman tentang situasinya. Mereka berada di wilayah kota Wuliu, bahkan bisa disebut sebagai kekuatan ular lokal, jadi mereka tentu saja memiliki pemahaman yang jelas tentang tempat ini. "Saya mendengar bahwa Huixin dibawa pergi oleh seorang tetua misterius, lalu apa yang terjadi?" Yang Fan bertanya. Lin Zong menjawab, "Penatua misterius, dengan kultivasi yang tak terduga, tinggal di kota Wuliu selama beberapa waktu untuk membujuk Huixin. Dia akhirnya membujuk Huixin dan ibu yang untuk membiarkan saudara perempuan Huixin mengikutinya untuk mengembangkan keabadian. Huixin tidak memiliki bakat untuk mengolah yang abadi." Yang Fan mengerutkan kening, dia tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu, tetapi dia merasa sedikit lega. Menilai dari situasi yang dijelaskan oleh Lin Zong, Yang Huixin tidak dipaksa, dan hidupnya seharusnya tidak dalam bahaya. Namun, sebelum pergi,
saudari Huixin meninggalkan surat kepada Tuan Muda Yang bersama Tuan Muda Yang Lei. Jawab Lin Zong. Oke, aku akan pergi ke Yang Jiabao besok. Yang Fan menghela nafas lega. Saat beberapa orang sedang mengobrol, ada embusan angin di luar. Jie jie jie, suara hantu itu berlanjut, membuat bulu kuduk berdiri. Itu datang lagi, biksu jahat misterius itu datang lagi. Luo Xiang menggigil. Lin Zong bangkit dengan cepat dan mengambil napas dalam-dalam. Biksu jahat ini tampaknya secara khusus menargetkan saya dan pusat medis Puai, dan telah berulang kali melakukan kejahatan. Biksu jahat. Wajah Yang Fan sedikit tenggelam. Apa yang terjadi? Kultivator jahat yang tidak diketahui asalnya sulit dipahami dan licik. Tapi hari ini, saya dapat yakin bahwa Tuan Muda ada di sini. Lin Zong tersenyum. Dia berpikir dalam hati jika biksu jahat itu tahu bahwa ada jindan berpangkat tinggi di pusat medis hari ini, dia bertanya-tanya apakah dia masih memiliki keberanian untuk bertindak sembrono. Namun, biksu jahat dengan asal-usul yang tidak diketahui dan Lin Zong, yang yakin akan menang, mungkin membuat perkiraan yang salah. Yang Fan, yang duduk di aula medis, bukanlah ramuan emas tingkat tinggi, tetapi keberadaan yang lebih menakutkan daripada monster Nas Chen Sol biasa. Jie jie jie, jeritan hantu di luar terus-menerus, membuat orang merasa ketakutan dan gelisah. Pada saat yang sama, hembusan angin yang menyeramkan menderu dan berdengung di sekitar aula medis. Nafas dingin disertai semburan raungan sengit sudah cukup membuat orang biasa bergidik. Namun, beberapa orang di aula medis sangat tenang, tanpa amarah dan kepanikan di masa lalu. Tampaknya biksu dari mayat hantu. Apakah mereka sering datang untuk menyerang aula medis? Yang Fan bertanya setelah menyesap teh. Itu tidak dianggap sebagai serangan, tetapi kadang-kadang di tengah malam, mereka akan datang untuk mengganggu ketenangan orang dan mempengaruhi bisnis klinik. Jawab Lin Zong. Jadi, yang disebut biksu jahat ini tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, dan tidak menyebabkan kerusakan besar pada pusat medis. Yang Fan menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Lin Zong berpikir sejenak, Zheng Xiaoman menatapnya dengan cemas. Setelah beberapa saat, Lin Zong mengangguk dan berkata Tuan Muda benar, biksu jahat ini tidak membahayakan kehidupan apapun, tetapi itu menyebabkan kami panik mental. Biksu jahat itu tetap hidup. Luo Xiang mengertakkan gigi dan berkata. Ngomong-ngomong, Tuan, Zheng Xiaoman tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, suatu hari larut malam, Xiang Er berteriak dan mengutuk. Terpesona oleh kekuatan hantu, dia berbaring di tempat tidur selama beberapa hari sebelumnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Di sekitar Puai Medical Hall, ditemukan 7 atau 8 hantu, serta 2 biksu bersembunyi di kejauhan, mengenakan topeng hitam dan diselimuti bayang-bayang jubah hitam. Mereka bersembunyi di sudut tersembunyi jauh, dan hanya mengirim hantu untuk mengganggu ruang medis, tetapi mereka tidak benar-benar melancarkan serangan. Mereka tidak akan menyerang pusat medis Puai tanpa alasan, mungkin ada beberapa alasan. Lagi pula, mata Yang Fan, dengan sedikit penindasan, menyapu beberapa orang di ruangan itu. Zheng Xiaoman memiliki wajah yang jujur, duduk tegak dan bertingkah tegak. Lin Zong sedikit mengernyit, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Luo Yan dan putranya tampak sedikit gelisah. Yang Fan melihat ekspresi orang-orang ini, dan tersenyum ringan jawabannya akan segera terungkap. Kedua biksu jahat itu, basis kultivasi mereka tidak tinggi, dan mereka dapat mencapai tahap pembangunan fondasi. Yang Fan melirik beberapa orang-orang di ruangan orang saya akan memberitahu Anda lokasinya, dan tangkap mereka terlebih dahulu. Zheng Xiaoman dan yang lainnya tahu bahwa dengan status dan tinggi Yang Fan, mereka tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap para biksu tingkat rendah ini. Tapi pembudidaya jahat itu sangat licik, mungkin dia kabur sebelum kita mendekat. Luo Yan sedikit kurang percaya diri. Saya punya solusinya. Zheng Xiaoman sedikit tersenyum. Setelah itu, orang-orang ini mulai berdiskusi di dalam rumah. Yang Fan menyeruput teh, mendengarkan rencana mereka, dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukannya dia berpura-pura maju atau menganggap dirinya tinggi. Sebaliknya, setelah tumbuh melalui Tianqin Neihai, biksu jahat tingkat ini tidak tertarik melakukan apapun. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat membuatnya melepaskan pertarungan adalah keberadaan Nas Chen Sol level pertama. Oleh karena itu, dia sebaiknya menonton pertunjukan yang bagus dengan santai, dan menggunakan kesempatan ini untuk mengasah juniornya. Segera, beberapa orang berbisik dan akhirnya mendiskusikan sebuah rencana. Keempatnya pura-pura tidak tahu dan kembali ke kamar masing-masing. Yang Fan sedang menyeruput teh di ruang tamu. Setelah Luo Xiang kembali ke kamarnya, dia mulai mengutuk sekelompok penjahat tak tahu malu yang tidak bisa melihat cahaya,
datang ke sini dan bertarung dengan Tuan Muda jika Anda memiliki kemampuan, lihat apakah saya tidak mencabik-cabik Anda. Pada awalnya, teriakan dan umpatannya tidak berhasil. Tapi setelah itu, Luo Xiang semakin mengutuk, dan bahkan menyapa kerabat, anggota keluarga, dan leluhur orang lain selama 8 generasi. Bahkan Zheng Xiaoman, sang ibu, tersipu ketika putranya memarahinya. Tanda tanya. Akhirnya, setelah mengutuk selama setengah jam, dua hantu bergegas menuju Luo Xiang. Hantu yang ganas ini, tetapi dengan kekuatan tingkat konsentrasi, Luo Xiang tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Huhu Cici. Dua mata merah darah, hantu mengerikan dan menakutkan menyerang Luo Xiang. Serangan Li Gui terutama berisi serangan mental. Namun, ketika serangan mereka mengenai Luo Xiang, itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa efek sama sekali. Luo Xiang tertegun sejenak, wajahnya berseri-seri dengan gembira, dan dia segera mengerti bahwa tuannya membantunya secara diam-diam, dan semangat juangnya segera meningkat, dan dia memiliki kipas lipat api ekstra di tangannya. Puff, desir. Beberapa semburan api menyembur keluar, segera memaksa kedua hantu itu mundur, meraung tanpa henti. Hahaha, apakah kamu ingin bersaing dengan Tuan Muda hanya 2 kali ini? Luo Xiang tampak sombong, dan serangannya menjadi lebih ganas. Dalam situasi tak terkalahkan, dia bisa melepaskan serangan. Sudut tersembunyi di dekat Puai Medical Museum. Kedua orang yang diselimuti bayang-bayang jubah hitam terus mengubah mantra di tangan mereka. Bagaimana mungkin anak ini hanya seorang biksu dalam periode pemurnian Qi? Bagaimana dia bisa memblokir serangan hantu? Suara seorang wanita datang, sedikit panik. Saudari, jangan khawatir, mungkin anak itu memiliki senjata ajaib untuk melindungi dirinya sendiri, yang dapat menahan hantu dan roh jahat, tapi dia pasti tidak akan bertahan lama. Suara dingin lainnya datang. Tapi wanita sebelumnya agak ragu-ragu. Aku datang ke sini kali ini untuk mencari keadilan untukmu. Jangan bilang hatimu telah melunak. Beberapa hantu lainnya juga bergegas menuju Luo Xiang. Hahaha, akhirnya menangkapmu. Pada saat ini, 3 sosok terbang dari belakang kedua biarawati jahat itu. Itu adalah Lin Zong, Zheng Xiaoman, dan Luo Yan, 3 pembangkit tenaga listrik periode pembangunan fondasi yang kuat. Tidak, aku telah dibodohi. Kultivator jahat wanita yang dingin itu berseru, saudari, ayo lari. Mau lari? Lin Zong tersenyum dingin, tidak semudah itu. Ding ding bang bang bang. Segera, mereka berlima bertarung bersama, dan dalam radius 10 kaki, terjadi kekacauan, cahaya meluap, menderu dan mengaum, dan mayat berjalan beterbangan. Sisi Lin Zong memiliki sejumlah besar orang dan kekuatan individu yang lebih kuat, sehingga mereka memiliki keunggulan absolut, dan segera membawa 2 pembudidaya jahat wanita ke pusat medis Puai. Engah. Tiba-tiba, salah satu pembudidaya wanita terluka oleh Lin Zong, dia mengerang, memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung, dan berguling ke pusat medis Puai. Bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan klinik medismu. Wanita kultivator jahat itu menatap Lin Zong dengan mata penuh kebencian. Lin Zong bertemu dengan mata kultivator jahat wanita, serangannya tiba-tiba melambat, dan wajahnya menunjukkan kebingungan. Itu kamu. Mata Lin Zong tiba-tiba memancarkan kepanikan, dan seluruh orangnya tampak tidak normal, dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Hahaha, kultivator jahat wanita itu tersenyum sedih, kamu akhirnya mengenaliku. Setelah selesai berbicara, dia terbang ke aula medis, dengan api yang menyeramkan keluar dari tangannya, dan berkata dengan marah, sebelum aku mati, aku juga hancurkan klinikmu. Berhenti, seru Lin Zong, sudah terlambat untuk menghentikannya. Kultivator wanita telah memasuki aula dalam aula medis. Uff, tiba-tiba, api yin di tangan pembudidaya jahat wanita menghilang begitu saja. Apa? Kultivator jahat wanita itu merasa ngeri, mencoba mengumpulkan mana lagi, tetapi menemukan bahwa semua mananya di penjara. Penjara oleh mana? Situasi seperti ini tidak pernah terjadi pada biksu tingkat rendah di tanah Qin Utara. Apakah kamu ingin merobohkan klinik saudara Yang? Desahan lembut seorang pria datang dari sisinya. Siapa itu? Bagaimana kamu tahu namaku? Kultivator jahat wanita itu ngeri, dan menatap Yang Fan dengan mata takjub. Ini kamu Tuan Muda Yang. Wanita Xiexu menatap Yang Fan dan mengenalinya sekilas. Tiba-tiba, dia tersenyum sedih, matanya merah, dan dia berlutut di tanah seolah putus asa. Pada saat yang sama, dia memandang Yang Fan dengan rasa hormat dan kagum. Kakak senior, jangan pukul aku. Eve Xiexu menghela nafas dan berkata kepada kakak perempuannya. Berhenti. Yang Fan dengan lembut mengangkat tangannya,
menyuruh Zheng Xiaoman dan Luo Yan untuk berhenti. Siapa kamu? Zheng Xiaoman menatap kultivator jahat wanita dengan tatapan waspada. Kultivator jahat wanita di sebelah Yang Fan melepas topeng hitam di wajahnya, memperlihatkan wajah pucat dan tidak berdarah. Ini adalah seorang kultivator wanita yang penampilannya cukup tampan, tetapi coraknya tidak bagus dan dia sangat kurus. Liu Manxiang ini kamu, seru Zheng Xiaoman, mengenali identitas wanita itu. Liu Manxiang awalnya adalah putri wali kota, Yang Fan telah menanganinya ketika dia baru saja beralih ke kedokteran dan mengalahkan Hu Bengxian dengan keterampilan medisnya. Yang Fan masih ingat bahwa Liu Manxiang dan Lin Zong memiliki hubungan seperti peri saat itu. Belakangan, itu berakhir karena persuasinya sendiri. Sebelum dia meninggalkan Beiqin, dia mengetahui bahwa Liu Manxiang meninggalkan surat karena obsesinya, mengatakan bahwa dia akan mencari keabadian untuk mengajukan pertanyaan, tetapi tidak ada kabar darinya. 30 tahun kemudian, mantan wali kota Wuliu, Liu, telah lama meninggal dunia. Lin Zong mendapatkan keinginannya, dan dengan bantuan Yang Fan, kultivasinya berkembang pesat, mencapai pendirian Yayasan Dzogchen saat ini. Seiring berlalunya waktu, Lin Zong awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Liu Manxiang lagi, jadi dia perlahan-lahan melupakannya. Pada saat ini, melihat ke belakang 30 tahun yang lalu, ketika Lin Zong dan Liu Manxiang bertemu lagi, bertepatan dengan kembalinya Yang Fan ke Beiqin. Lin Zong dan Liu Manxiang bertemu mata satu sama lain, yang pertama merasa bersalah dan gelisah, sedangkan yang terakhir memiliki hubungan cinta benci. Saya dibatasi oleh kultivasi saya pada awalnya, tetapi saya tidak menyadari bahwa meskipun Liu Manxiang ini tidak memiliki akar spiritual dari budidaya keabadian, dia memiliki jiwa yin ekstrim yang langka. Yang Fan memandang Liu Manxiang, diam-diam terkejut. Di dunia budidaya keabadian, fisik khusus tertentu tidak dibatasi oleh akar spiritual, tetapi hanya cocok untuk berlatih metode tertentu. Misalnya, Jiu Susuanmai karya Yu Wenxin, dan jiwa yin ekstrim karya Liu Manxiang. Ketika Yang Fan merawat Liu Manxiang di dokter, dia baru saja memasuki periode pemurnian Qi, dan pencapaian jiwanya sangat dangkal, jadi dia tidak menemukan fisiknya yang langka. Pada saat yang sama, dia juga bertanya-tanya apakah adik perempuan saya Huixin juga memiliki fisik yang istimewa, dan ditemukan oleh seorang ahli di luar dunia, dan kemudian dibawa pergi. Yang Fan tidak membukanya mata perlahan sampai dini hari. Dia tidak berpartisipasi dalam cinta dan kebencian antara Lin Zong dan Liu Manxiang, tetapi dia masih merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Yang Fan bukan orang suci, juga bukan dewa yang maha kuasa, dia akan membuat beberapa kesalahan dalam hidupnya. Tahun itu, dia baru berusia 18 tahun, setia pada cara menumbuhkan keabadian, dia dengan tegas membujuk Lin Zong untuk melepaskan Liu Manxiang, memotong cinta fana, agar tidak jatuh ke dalam cinta tabu abadi di dunia, membudidayakan yang abadi. Lin Zong selalu menghormatinya dan mematuhinya, jadi dia setuju. Memikirkannya sekarang, Yang Fan merasa sedikit bersalah, dan merasa sepertinya dia telah melakukan kesalahan, tetapi dia juga merasa bahwa, mengingat keterbatasannya saat itu, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi di pagi hari, dia terkejut saat mengetahui bahwa Liu Manxiang dan Lin Zong bergandengan tangan untuk memberi penghormatan kepada wali kota tua yang telah meninggal. Permaisuri baru saja muncul, Lin Zong dan Liu Manxiang kembali bergandengan tangan, dan berterima kasih kepada Yang Fan dengan tulus. Kamu masih ingin berterima kasih padaku? Yang Fan tampak aneh, sangat terkejut. Hal-hal berubah dengan cara yang tidak terduga. Saya tidak tahu bagaimana Lin Zong dan Liu Manxiang mengalami banyak perselisihan tadi malam, dan pagi ini, mereka benar-benar berdamai bergandengan tangan. Yang lebih mengejutkan Yang Fan adalah bahwa keduanya datang untuk berterima kasih padanya ketika mereka menemukannya. Tuan Yang, Manxiang sekarang adalah seorang kultivator, dan akhirnya memahami kesulitan saudara Lin dan niat baik Anda. Kata Liu Manxiang dengan tulus dengan wajah jernih. Jika kita bersama dengan Brother Lin saat itu, Manxiang akan sedikit menua, menjadi tua dan pucat, dan bahkan memiliki rambut beruban. Setelah beberapa tahun, dia akan menjadi orang tua, berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah. Ini akan sangat menyakitkan bagi saudara Lin, dan aku itu juga akan menghambat kemajuannya di jalan keabadian. Ketika Liu Manxiang mengatakan ini, wajahnya penuh ketakutan, dan dia bahkan tidak berani membayangkan konsekuensi yang mengerikan. Cinta antara pria dan wanita di masa muda selalu impulsif dan terlepas dari konsekuensinya. Jika Yang Fan tidak menghentikan mereka di awal, dan benar-benar menyatukan mereka berdua, maka, Lin Zong akan gagal dalam perjalanannya menuju keabadian,
dan dia akan menyaksikan kekasihnya mati dengan sedikit penuaan, menyesal Liu Manxiang akan mati dalam rasa bersalah dan kesakitan. Selama ribuan tahun, cinta antara yang abadi dan yang fana telah disebut cinta terlarang di dunia budidaya yang abadi. Ini adalah pelajaran yang ditinggalkan oleh darah dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, Manxiang cukup beruntung untuk pergi mencari yang abadi dan menginjakkan kaki di jalan abadi. Ini juga berkat saran Tuan yang hari itu sehingga dia bisa bersatu kembali denganku hari ini. Lin Zong juga menghela nafas. Setelah Yang Fan mendengarkan, dia tersenyum di seluruh wajahnya setelah banyak kesengsaraan. Anda akhirnya memiliki kekasih dan menikah. Di masa depan, Anda akan membentuk sepasang biksu ganda, dan Anda akan dapat saling melengkapi. Anda akan dapat maju ke jalan abadi bergandengan tangan. Lin Zong dan Liu Manxiang saling memandang dan tersenyum. Yang terakhir sedikit malu. Yang Fan tidak bisa tidak iri pada kedua orang ini, meskipun ada beberapa kendala dan bencana dalam persatuan mereka, mereka dapat memperdalam kasih sayang timbal balik mereka. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengingat penampilan Yun Yuxi yang menawan di benaknya, dan kekeras kepalaan Deng Xiao ketika dia mengancamnya dengan belati. Yang Fan menghela nafas dan mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya. Ada satu set keterampilan kultivasi ganda, yang sangat misterius dan sangat bermanfaat untuk menembus kemacetan kultivasi. Sekarang saya akan memberikannya kepada Anda. Terima kasih, Tuan Yang. Ketika Lin Zong mengambil benda itu, dia diam-diam bahagia, tapi dia sedikit permisi. Tentu saja Liu Manxiang mengerti maksud dari metode kultivasi ganda, seluruh wajahnya memerah dan berdarah, dan dia dimakamkan di pelukan Lin Zong. Serangkaian latihan ini dipersembahkan oleh seorang teman saya yang merupakan ramuan emas. Latihan di slip giok dapat saling menguntungkan, dan hanya dapat menggantikan satu sisi, Yang Fan menjelaskan. Ceritanya panjang, tetapi rangkaian metode kultivasi ganda ini dipaksakan kepadanya oleh eksekutif tua Su Li ketika dia mengantarnya pergi di surga. Aku tidak tahu dari mana keterampilan Manxiang diwarisi. Yang Fan melirik Liu Manxiang, merasa sedikit akrab dengan auranya. Liu Manxiang menjawab, gerbang hantu dan ilusi. Gerbang hantu dan ilusi. Yang Fan sedikit mengernyit. Ketika dia berada di alam rahasia 9 Neters, dia memiliki beberapa konflik dengan para biksu dari Sekte Hantu, dan bahkan membunuh penyihir dari Sekte Hantu yang berlatih Dava Jiwa Mimpi. Setelah itu, orang kuat dari Sekte Hantu juga mengejar masalah tersebut. Tuan Muda Yang, kakak perempuan saya ingin bertemu dengan Anda. Liu Manxiang tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada Yang Fan. Biarkan dia masuk. Nada suara Yang Fan datar. Dengan akal sehatnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa biarawati lain dari Sekte Hantu sedang menunggu di luar. Tidak lama kemudian, seorang kultivator wanita berpakaian ungu dengan wajah dingin masuk, menatap Yang Fan dengan tatapan yang agak tidak ramah. Yang Fan menatapnya dengan setengah tersenyum. Nona muda ingin melihat Yang, ada apa? Si Qianhan, kamu membunuh kakak perempuanku 30 tahun yang lalu, dan hari ini kamu kembali ke Yuyang, dengan kebencian yang begitu dalam, kamu harus siap dan menunggu tuanku memburumu. Kultivator wanita berpakaian ungu itu tampak acuh tak acuh dan sombong. Ada niat membunuh dalam nadanya. Hahaha. Yang Fan tertawa terbahak-bahak, dan senyum di matanya memancarkan rasa ejekan. Tangkap aku. Takut datang, kata Yang Fan dengan santai. Setelah dia kembali ke kota Wuliu, dia telah mengetahui bahwa ada penatua Jindan di Sekte Hantu-Hantu. Ketika masa hidupnya akan segera berakhir, dia tiba-tiba mendapat pencerahan, menerobos kemacetan, dan memasuki tahap jiwa baru lahir. Masalah ini hanyalah rumor, dan itu terjadi 2 atau 3 tahun yang lalu, bahkan orang-orang dari dinasti darah hitam tidak dapat memastikannya. Namun, Yang Fan berpikir dalam hati, sebelum mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, monster Naschen Soul di Sekte Fantasi Hantu pasti tidak akan bergerak tanpa izin. Karena Yang Fan berani kembali ke Beiqin, dia mungkin telah melangkah ke Yuanying. Jika demikian, monster Yuanying lainnya tidak akan mudah menyerang karena murid sekte. Monster tahap Naschen Soul ada sebagai kekuatan pencegah dalam sekte atau kekuatan keluarga, dan mereka tidak akan dengan mudah memulai perang kecuali benar-benar diperlukan. Kamu sangat sombong. Kamu ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk bersaing dengan seluruh gerbang hantuku. Kakak senior Liu Manxiang mengejarnya dengan cemas. Gadis ini tidak tahu apa yang baik, dan dia berani bersikap kasar kepada tuan muda. Lin Zong mencibir. Yang Fan berkata dengan ringan, apa yang perlu ditakutkan dari pintu hantu. Jika berani menyerang, aku akan menghancurkan pintunya.
Hancurkan pintunya. Lin Zong bergidik. Orang harus tahu bahwa sekte hantu ini dianggap sebagai sekte kelas 1 di negara Yuyang. Tiba-tiba, dia memandang Yang Fan dengan ekspresi ngeri. Nak, aku belum melihatmu selama 30 tahun, mungkinkah kamu telah melangkah ke tingkat tinggi Nas Chen Sol? Saat dia mengucapkan kata-kata Yuanying tingkat tinggi, suaranya sedikit bergetar. Itu benar. Yang Fan tersenyum dan berkata, kamu jangan keluar dan menatap, berhati-hatilah agar Mansiang dibawa kembali ke gerbang hantu oleh kakak perempuan itu. Ya, Lin Zong menekan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya, dan buru-buru mengejarnya keluar. Yang Fan mengambil cuti, berdiri, dan berjalan ke ruang medis. Di kota Wuliu pada pagi hari sudah banyak orang yang pergi ke pasar, dan tidak sedikit orang yang mengunjungi dokter. Yang Fan menemukan bahwa ada juga beberapa pembudidaya abadi yang datang menemui dokter di pusat medis. Penggarap abadi perlu membayar batu roh untuk menyembuhkan luka dan penyakit mereka. Selain Zheng Xiaoman, ada juga beberapa apoteker dari dunia budidaya keabadian di pusat medis, dan Lin Zong juga dianggap setengah apoteker. Ketika Yang Fan berjalan mendekat, para apoteker dan magang di aula medis semua memandangnya dengan kagum. Yang Fan mengamati sebentar, mengangguk, dan bergumam pada dirinya sendiri lagi. Kapan saya akan pergi ke Kyoto? Saya bertanya-tanya bagaimana perkembangan pusat medis Xianhong saya. Sebenarnya, dia masih memiliki banyak tempat yang ingin dia kunjungi. Tetapi sekarang situasinya tidak stabil, dia tidak bisa pergi tanpa izin. Pertama-tama, Yang Fan harus mengatur ulang Dark Blood Dynasty dan mendapatkan kembali kekuasaan. Dinasti Darah Hitam adalah upaya telaten ayahnya Yang Tian. Dan itu juga jaringan beritanya di Beiqin, dan itu juga salah satu ibu kotanya untuk melawan iblis tua Sanyou dan iblis Yang Song. Saat Yang Fan sedang memeriksa di aula medis, terjadi ledakan kekacauan dan kebisingan di jalan-jalan kota Wuliu. Apa yang terjadi? Yang Fan melihat ke samping. Tuan yang telah tiba. Pada saat tertentu, terdengar teriakan dari jalan di depan. Di ujung jalan, ratusan kaki jauhnya, sebuah tandu mewah dengan sisik emas bersinar melompat di udara, terbang melewati atap dan dinding, dan langsung menuju Puai Medical Center. Tuan Yang. Itu adalah Tuan Abadi legendaris yang mengendalikan sekelompok Tuan Abadi. Beberapa manusia di kota Wuliu mendongak dengan wajah terkejut. Tentu saja, Yang Fan dapat melihat bahwa kursi sedan skala emas yang mewah adalah senjata ajaib tambahan. Di bawah kursi tandu, ada 4 pembawa yang sedang dalam tahap akhir pemurnian Qi. Mereka terbang melintasi atap dan berjalan di antara dinding, membuat kursi tandu itu terasa seperti berjalan di tanah. Tuan Istana Keluarga yang telah tiba. Suara nyaring itu terdengar lagi, dan di belakang kursi tandu mewah berskala emas, ada juga 8 pembudidaya abadi di tahap pemurnian Qi. Semuanya mengenakan kemeja biru, dengan momentum yang luar biasa. Ini Tuan Yang, aku akan keluar untuk menemuimu. Zheng Xiaoman meletakkan tongkatnya dan berjalan keluar dari aula medis. Namun, dia segera melihat Yang Fan, dan berkata dengan heran, Tuan, Anda juga di sini. Fan tersenyum. Swiss. Segera, kursi tandu mewah berskala emas mendarat dengan mantap di depan pusat medis Puai saat lepas landas. Pada saat ini, manusia dan beberapa pembudidaya abadi di dekat Puai Medical Hall terdiam dan menatap kursi tandu. Ada keheningan. Seorang pembawa membuka tirai, dan seorang pria dan seorang wanita melangkah keluar dari tandu. Pria itu mengenakan pakaian hitam longgar, tinggi dan tinggi, berusia sekitar 30 tahun, dengan mata tenang dan aura orang yang superior. Mereka yang tertarik akan menemukan bahwa pria ini dan Yang Fan memiliki penampilan yang agak mirip, tetapi temperamen dan pesona mereka sangat berbeda. Wanita itu mengenakan gaun istana, terlihat seperti bunga dan batu giok, mulia dan keluar dari dunia. Ada sedikit kesombongan di antara alisnya, membuat orang merasa tidak terjangkau. Pria dan wanita ini melangkah keluar dari kursi sedan bersisik emas yang cantik, seperti sepasang dewa dan makhluk abadi. Temperamen mereka berdebu, mulia dan cantik, dan mereka muncul di atas panggung dengan mekar penuh. Mereka adalah Tuan Yang dan Nyonya Yang, kata seorang biksu di bawah dengan suara rendah. Tuan dari keluarga Yang dan Ni, yang datang langsung ke kota Wuliu, menyanjung para apoteker dan dokter di Puai Medical Center. Tuan yang datang sendiri, membuat aula medis penuh kemegahan. Luo Yan dan putranya bergegas maju untuk menyambutnya. Zheng Xiaoman berdiri di samping Yang Fan, tidak berani bergerak. Dia sepertinya memperhatikan jejak ketidaksenangan dan sedikit penghinaan di wajah Yang Fan. Menghadapi sambutan dari Luo Yan dan putranya, Tuan yang hanya menanggapi dengan ringan, dengan sikap yang sangat acuh tak acuh, dan berjalan ke ruang medis, matanya tertuju pada Yang Fan. Kakak,
Benteng yang tampak terkejut dan gembira, meraih tangan Ni Yang, dan berjalan cepat menuju Yang Fan. Aku sudah bertemu kakak laki-laki. Nyonya Yang, yang saat itu adalah Yang Men, membungkuk dan memberi hormat, kesombongan di wajahnya menghilang, digantikan oleh rasa takut dan kagum. Tuan Yang, Nyonya Yang, Yang Fan menggerakkan alisnya dengan ringan, suaranya datar, matanya seperti pedang tajam, dan dia menyapu wajah mereka berdua. Kalian sangat luar biasa. Wajahnya tenang, tapi semuanya samar-samar merasakan ketidaksenangan dalam nada suaranya. Meskipun mereka tidak sengaja melepaskan tekanan, semua orang di lapangan merasakan depresi. Jangan marah. Pada level Yang Fan, satu perubahan emosional dapat membawa tekanan besar bagi orang lain. Berdiri di sampingnya, Zheng Xiaoman gelisah, berpikir dalam hati apa yang membuat Tuan Yang dan Ni Yang membuat guru tidak bahagia. Saudaraku, ini. Yang Lei tampak bingung, merasa tumpul. Sebagai penguasa kastil dan pengontrol pasukan partai, statusnya sangat tinggi. Izinkan saya bertanya apakah ada orang dalam jarak beberapa ratus mil yang tidak menjual wajahnya dan berani bersikap kasar padanya. Yang Men, yang berada di sampingnya, juga merasa sedikit tidak senang di hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Masuk dan bicara, ada banyak orang di luar. Yang Fan menghela nafas sedikit, dan berjalan ke aula dalam aula medis terlebih dahulu. Yang Lei dan yang lainnya mengikuti dengan keraguan di wajah mereka. Di ruang tamu, Yang Fan duduk di atas, dan Yang Lei duduk di bawah. Sisanya, seperti Yang Men, Zheng Xiaoman, Luo Yan dan putranya, menyingkir. Kalian menghindarinya sebentar, biarkan aku berbicara dengan kakak keduaku sebentar. Yang Fan melambaikan tangannya dengan ringan, tetapi berbicara terus terang. Termasuk Nyonya Yang, semua orang mengundurkan diri tanpa ada ketidakpuasan. Saudaraku, setelah bertahun-tahun, kamu juga telah memenuhi keinginanmu, menjadi orang yang bertanggung jawab atas Yang Jiabao dan menikahi orang yang kamu cintai. Yang Fan sedikit tersenyum, seolah-olah dia baru saja melupakan ketidaksenangan itu. Mata Yang Lei merah, dia berdiri dan memeluk kakak tertuanya, suaranya sedikit serak. Saudaraku, ayahku meninggal, ibuku juga pergi, dan bahkan saudari Huixin sudah jauh. Sekarang kita ditinggalkan sebagai saudara laki-laki. Ada juga jejak kesedihan di wajah, tapi itu cepat berlalu dan ketenangan dipulihkan. Dikultivasi ke levelnya, dia memiliki kendali yang kuat atas emosinya, dan setelah bertahun-tahun terkikis, tidak peduli seberapa besar kesedihannya, itu akan memudar. Saudaraku, ini surat dari saudari Huixin. Yang Lei mengeluarkan selembar kertas surat yang sudah menguning dan menyerahkannya kepada saudara. Yang Fan perlahan membukanya, dan font yang indah ditampilkan di depannya. Setelah membaca surat yang ditinggalkan oleh saudara perempuannya, Yang Fan menghela nafas lama. Ternyata dia pergi ke dinasti Qin besar yang sangat jauh, dan dia juga memuja master sebagai guru, jadi saya merasa lebih nyaman. Situasi Yang Huixin sangat mirip dengan Yuan Xin. Yang pertama baik-baik saja, dan akhirnya mendapat penjelasan, tetapi keberadaan yang terakhir bahkan lebih tidak menentu, dan tidak mungkin untuk menentukan kemana dia pergi. Melihat Yang Fan menyimpan surat itu, Yang Lei juga mendapatkan kembali ketenangannya, dan bertanya dengan jujur, di depan klinik barusan, kakak laki-laki itu tampaknya tidak puas dengan adik laki-lakinya, mengapa? Yang Fan mendengus dingin, menatap langsung ke arahnya, dan bertanya apakah kamu tahu bahwa balas dendam ayah belum terbalas? Tanda tanya. Jawab Yang Lei, kamu sangat agung sekarang, kamu dihormati sebagai penguasa kastil, dan kamu sangat kuat di tengah-tengah pendirian yayasan. Kamu tidak berbisnis, tidak hanya melupakan balas dendam membunuh ayahmu, tetapi juga menikmati kekuatan sekuler, kata Yang Fan pada akhirnya, wajahnya muncul. Tunjukkan sedikit kemarahan. Yang Lei tampak malu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Tahukah Anda bahwa dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda dapat dengan mudah membunuh seorang biksu atau kultivator iblis di alam kultivasi abadi laut dalam. Bahkan di tempat kecil seperti negara Yuyang, itu dapat merenggut nyawa Anda seperti tas. Tidak ada sedikit orang yang berada di tengah-tengah hal-hal. Yang Fan menegur dengan keras. Alam kultivasi abadi laut dalam. Yang Lei sedikit terkejut. Ia tidak memungkiri bahwa banyak orang kuat di dunia budidaya keabadian yang dapat dengan mudah membunuhnya. Yang Lei tidak berlatih meditasi, tetapi terobsesi dengan kekuatan dan kesombongan melalui pasar, yang sangat mengganggu Yang Fan. Tidak apa-apa jika itu orang lain, dia tidak perlu marah sama sekali, tapi orang ini adalah adiknya sendiri, jadi lain soal. Saudaraku, aku tahu aku salah. Yang Lei juga merasa bersalah dan gelisah, tetapi ekspresinya agak sedih. Penatua Liu memintaku melakukan ini.
Dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus melakukan ini untuk menyelamatkan hidupku. Maksudmu tuanku? Yang Fan terkejut sesaat, dengan ekspresi serius di wajahnya. Mengapa guru memintanya melakukan ini? Tiba-tiba, cahaya terang melintas di mata Yang Fan, dan dia mengerti alasannya. Iya, kamu tidak bisa menunjukkan terlalu banyak potensi, jika tidak, begitu kamu dipromosikan ke level yang lebih tinggi, iblis tua Sanyo bisa datang dan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Yang Fan menghela nafas. Dengan ketinggian tingkat tinggi iblis tua Sanyo Yuanying dan penguasa cara sihir, dia bahkan tidak repot-repot datang untuk berurusan dengan beberapa biksu dan manusia tingkat rendah. Melakukan itu hanya akan membuat sesama kultivator memandang rendah mereka. Dan dengan dinasti darah gelap yang diam-diam melindungi, menunggu para biksu, sulit untuk menyakiti Yang Lei. Melakukan ini memang akan menyelamatkan hidupmu, dan itu telah mempersulitmu selama ini, kata Yang dengan sedikit menyalahkan diri sendiri. Yang Lei telah terobsesi dengan kekuatan sekuler dan menyombongkan diri melalui pasar tahun ini, dan dia juga tidak ingin menarik perhatian Sanyo Laomo. Ngomong-ngomong, kakak, adik laki-laki tidak pernah mengerti mengapa iblis tua Sanyo tidak menghancurkan benteng keluarga Yang. Dengan kekuatan sekte setan Yang, dia bahkan bisa mengirim orang untuk membunuh semua orang di keluarga kita, atau mengambil mereka sebagai sandera. Yang Lei bertanya dengan bingung. Dia tidak akan melakukan itu, kamu tidak mengerti ketinggian orang yang kuat pada level ini. Yang Fan menggelengkan kepalanya. Setiap kultivator abadi di dunia sekuler pasti akan memiliki beberapa kekhawatiran, dan iblis tua Sanyo bukanlah pengecualian. Keluarganya besar dan bisnisnya besar, dan kita juga harus memperhitungkan kekuatan sekte dan jumlah muridnya. Lebih mungkin untuk dipromosikan ke peringkat tinggi Naschen Soul di masa depan. Jika dia melakukan ini, saya akan kembali dalam beberapa tahun. Mata ganti mata. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan ini, apalagi ini juga tabu besar di dunia budidaya abadi. Mata Yang Fan menunjukkan kekaguman lagi. Ayah mengurus semua ini sebelum dia meninggal, dan meninggalkan pesan di surat itu, semua kerabat akan aman. Selama Yang Fan memiliki harapan untuk dipromosikan menjadi Naschen Soul dan kembali ke Beikin, Sanyo Old Demon pasti tidak akan melakukannya. Jika tidak, bahkan jika Yang Fan tidak dapat membantu Sanyo Old Demon, dia masih dapat membunuh semua muridnya, garis keturunan yang tersisa di dunia, dan semua orang terkait, dan bahkan menghabiskan ratusan tahun di dunia untuk membunuh seluruh sekte sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, antara Yang Fan dan iblis tua Sanyo, tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk memainkan permainan catur seperti itu. Jadi begitulah adanya. Yang Lei menghela nafas lega. Saya telah hidup dalam ketakutan selama ini. Untungnya, saya memiliki perlindungan rahasia dan dukungan dari dinasti darah hitam dan senior Raja Racun. Jika tidak, aku akan bersembunyi sejak lama. Sebagai pemilik kastil, dia terlihat baik di permukaan, tetapi sebenarnya dia hanya mencoba untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Yang Fan menepuk pundaknya dengan ringan. Sudah sangat sulit bagimu selama ini. Kakak laki-laki kembali ke negara Yuyang kali ini untuk memeriksa dan menyeimbangkan setan tua Sanyo. Ketika waktunya tepat, dia akan membunuh ini iblis dengan tangannya sendiri. Balas dendam untuk ayah dan teman-teman yang sudah meninggal. Saudaraku, aku lega ketika kamu kembali. Yang Lei menarik napas dalam-dalam, merasa jauh lebih santai. Setelah itu, Yang Fan dan Yang Lei mulai membicarakan masa lalu. Pada saat yang sama, Yang Fan juga bertanya tentang keberadaan guru Raja Racun. Pada awalnya, untuk menahan iblis tua Sanyo, Raja Racun berjuang demi kesempatan hidup Yang Fan dengan mengorbankan luka serius dan mengorbankan harta racun. Yang Lei menjawab Raja Racun senior adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, dan keberadaannya sulit dipahami. Saya tidak dapat melacak keberadaannya, bahkan dinasti darah hitam tidak dapat melakukannya. Ada sedikit keributan. Villa Master Yu telah tiba. Tolong temui Yao Shi Yang. Suara itu datang ke aula dalam. Hehe, beritanya menyebar dengan cepat. Ada apa dengan Yu Villa datang mengunjungiku? Yang Fan tersenyum ringan. Yang Lei mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh ini mungkin terkait dengan Wu Pan Tiantai. Wu Pan Tiantai. Yang Fan baru saja akan bertanya, ketika Zheng Xiaoman masuk, membungkuk dan berkata, Tuan, pemilik Yu Villa Chu Qiuran dan adik perempuannya, Chu Yanran, sedang menunggu di luar untuk berkunjung. Biarkan mereka masuk, perintah Yang Fan. Mereka semua adalah teman lama, dan dia tidak perlu mengudara. Tak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita masuk. Chu Qiuran mengenakan gaun brokat giok ungu, tidak mengurangi gaya masa lalu, tampan dan tegak, tapi cukup tenang. Chu Yuyan masih memiliki wajah yang cantik,
dibandingkan dengan gadis muda yang penuh musim semi, dia sedikit kurang awet muda dan sedikit lebih dewasa dan menawan, dia terlihat berusia sekitar 27 atau 8 tahun. Qiuran, Yuyan, memberi penghormatan kepada Yao Shiyang. Keduanya membungkuk dan memberi hormat. Chu Qiuran tampak hormat, tapi hatinya sangat rumit. Saat itu, ketika kami pergi ke Gunung Hantu bersama, Yang Fan masih seorang biksu kecil yang dia benci. Tapi dia tidak mau setelah beberapa tahun, pihak lain melangkah ke level tinggi, dan sekarang dia kembali ke Beiqin beberapa dekade kemudian, basis kultivasinya bahkan lebih tak terduga, sehingga dia dan orang lain hanya bisa melihat ke atas. Chu Yuyan memandang Yang Fan dengan ekspresi rumit. Ketika gadis muda itu mengandung musim semi, dia memiliki perasaan yang murni, merendahkan, dan dengan berani mengaku kepada Yang Fan, tetapi ditolak dengan sopan. Sekarang beberapa dekade kemudian, ketika mereka bertemu lagi, status mereka sangat berbeda, dan pihak lain telah menjadi orang yang tidak dapat dijangkau. Suasana hatinya lebih rumit, dan dia diam-diam membenci mengapa dia tidak bekerja lebih keras untuk bergabung dengan orang ini. Mereka semua adalah teman lama, betapa sopannya kamu, silakan duduk. Nada dan sikap Yang Fan tampak tenang, dan dia mengangkat tangannya untuk membiarkan keduanya duduk. Segera, saudara dan saudari termasuk Chu Qiuran, Yang Lei dan istrinya, Zheng Xiaoman dan keluarganya, Lin Zong dan Liu Manxiang semuanya berkumpul di ruang tamu. Di ruang tamu Ruoda, Yang Fan sendirian di atas. Kecuali Yang Lei, Lin Zong, Zheng Xiaoman dan lainnya, mereka semua kagum. Mereka harus berspekulasi tentang apa yang mereka katakan. Dalam ketakutan dan gentar, pertama mereka menceritakan masa lalu, Yang Fan melihat kerumunan berkumpul, dan cepat sampai ke intinya. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk pergi ke Three Treasures Hall, pemilik Chu Zuang datang sendiri ke aula medis. Ada apa? Yang Fan berkata dengan ringan. Masalah ini terkait dengan Wu Pan Tiantai. Chu Qiuran ragu-ragu dalam kata-katanya. Baru beberapa hari sejak saya kembali ke Yuyang, apa yang terjadi dengan Wu Pan Tiantai? Yang Fan bertanya. Adik laki-laki Yang Lei menjelaskan Wu Pan Tiantai awalnya adalah kota Xiuxianfang terbesar dalam jarak 1000 mil, dan juga sangat terkenal di Yuyang. 3 kepala kota Xiuxianfang di sini semuanya adalah pusat kekuatan tinggi. Kekuatan Wu Pan Tiantai telah berkembang secara aneh, dan beberapa pusat kekuatan yang tidak diketahui telah muncul, keluarga kultivasi kecil di dekatnya. Chu Qiuran juga mengangguk dan berkata, atap 5 pan ini cukup ambisius, dan kota Xiuxianfang yang baik tidak mengoperasikannya. Baru-baru ini, saya mengirim undangan ke Yu Villa saya untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut acara besar 5 pan, untuk membahas aliansi. Yang Lei berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Jiabao juga telah menerima undangan. Jika Anda tidak berpartisipasi, saya khawatir Anda akan dihancurkan. Apakah ada hal seperti itu? Yang Fan mengulurkan tangannya untuk menopang dagunya. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Wu Pan Tiantai jelas ingin mencaplok pasukan kecil di dekatnya, dan mungkin ada beberapa konspirasi yang sedang berkembang, dan mungkin ada kekuatan di belakangnya yang diam-diam mendukung itu. Yang Yaoshi, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Chu Qiuran berkata. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kota Wuliu, Yang Jiabao, dan Villa Gunung Yu semuanya berada di area yang sama, dan semuanya rusak. Demi teman lama kita selama bertahun-tahun, tolong minta Yaoshi yang membuat keputusan untuk kita. Chu Yanran juga memohon. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yang Lei juga menatap Yang Fan. Di bawah tatapan mata semua orang, Yang Fan berdiri, perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya, lalu meremasnya dengan erat. Apa maksud tindakan ini? Semua orang sedikit terkejut, dan ada beberapa orang pintar yang menebak niatnya. Tentu saja aku akan berpartisipasi dalam apa yang disebut acara 5 dis. Yang Fan mengerutkan bibirnya, dengan senyum konspirasi di matanya. 470.